Ada yang bisa nebak nggak tuh? Kan udah mulai rame tuh. Udah mulai pada datang tuh. Weh. Ya udah nggak usah berlama-lama lagi. Sudah jam 7.04 nih. Asik. Kita nih, Jamet Kupro ini, hari ini sama Sobat Badak, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng emak belajar bisnis online. Iya, dengan pembicara kita, mari kita persilakan waktu dan tempatnya. Dan Jamet persilakan juga buat Ibu Is Marlina dengan tema tips sukses jadi reseller. Halo Ibu Is. Halo Kak Jamet. Panggilnya apa sih ini? Panggil, Biasanya. sebenarnya nama saya Jamet Kupro ya. Boleh Iya. dipanggil Jamet, boleh. Met, boleh. Kupro, boleh. Cuman enakan Jamet ya. Oke. Ibu Is, sebelumnya terima kasih sudah main ke klub Ya, Sobat Badak, sudah ngobrol-ngobrol sama Jamet dan Sobat Badak juga ya. iya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ibu Is ya. Jamet, persilakan buat Ibu Is untuk take over dan kasih tips nih ke kita semua bagaimana jadi reseller yang sukses. Silakan Ibu Is. Baik, terima kasih Kak Jamet atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Klub Sobat Badak untuk saya sharing di Zoom ini ya, yang spesial ini saya pertama kali untuk sharing di sini. Kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saja sebenarnya ya, ini pengalaman saya langsung menjadi seorang reseller ya. Jadi saya pun sebenarnya sampai sekarang masih seorang reseller gitu ya, tapi alhamdulillah mungkin resellernya yang sudah naik kelas gitu ya. Saya juga dulu mengawali dari nol banget bagi teman-teman mungkin yang mau apa namanya memulai usaha gitu ya, tapi memiliki keterbatasan dalam apa namanya modal. Sebenarnya kalau zaman sekarang yang serba online itu bukan lagi menjadi apa namanya masalah gitu ya, hambatan gitu, karena dengan adanya pola reseller ini, menjadi reseller ini banyak sekali produsen maupun distributor mungkin atau stokis yang memberikan peluang apa namanya untuk menjadi seorang reseller ya. Bahkan ibaratnya kita tanpa modal pun bisa gitu. Pengalaman saya sendiri, saya berawal dari resellernya InScript atau marketer juga ya, mungkin ada beberapa yang menyebutnya marketer, ada reseller gitu ya. Itu saya mulai di tahun 2015. Jadi saya cerita pengalaman aja ya Kak Jamet ya. Boleh Silakan, ya Kak? silakan. Boleh Oke, dong. oke. Iya, iya, oke. Jadi 2015 itu saya sama sekali ya mungkin tidak modal ya, tidak harus membeli untuk apa, tidak perlu nyetok produk gitu ya. Tapi saya bisa ke apa namanya resellernya ini dengan pola dropshipper. Jadi istilahnya kita hanya modal mau men-share produknya produsen gitu ya di sosmed. Kemudian nanti setiap ada yang membeli kita mendapatkan fee, ibaratnya seperti itu. Fee-nya kalau untuk reseller itu umumnya 10% ya. Jadi September 2015 itu saya mulai menjadi resellernya atau marketernya InScript Kreatif ya, yang kebetulan saat itu apa namanya InScript produk-produknya adalah ada produk kelas online, juga ada produk buku gitu ya, agenda yang memang itu sangat mendukung bisnis para emak planner gitu ya, seperti itu. Nah, memang saya sebenarnya awalnya mungkin maaf bisa di-share apa namanya slide saya biar mendukung ya. Oke, bisa ke slide kedua. Jadi ya oke. Jadi ketika kita mau menjadi seorang reseller yang sukses, tentu pertama adalah kita harus menemukan dulu ya produk yang akan dijual. Nah, produk yang akan dijual ini memang tidak asal juga ya. Kita harus memilih produk yang memang kita sukai ya. Bisa juga caranya bagaimana? Nah, itu bisa mulai dengan mengidentifikasi minat kita atau hobi kita. Misalnya kalau saya sendiri, saya awalnya memang kenal Inscript Kreatif itu karena saya mengikuti kelas online-nya. Jadi kelas online bisnis gitu ya di sana.
Kemudian saya suka dengan kelas-kelas yang ada di sana. Kemudian saya share ke teman-teman saya manfaat yang saya dapatkan dari kelas tersebut. Kemudian akhirnya saya karena ternyata banyak juga teman-teman di sosmed saya yang tertarik untuk ikut kelasnya, saya akhirnya bisa menjual juga kelas tersebut. Jadi dari situ saya secara tidak langsung menjadi reseller dari kelas yang saya ikuti gitu ya, karena memang saya menyukai kelasnya, saya share manfaat dari kelas tersebut, dan saya akhirnya mendapatkan fee dari pendaftaran teman-teman saya di kelas tersebut ya. Jadi saya menjadi reseller dari produk yang saya sukai gitu ya, sehingga itu bertahan lama sampai sekarang gitu. Sampai sekarang saya masih menjual produk-produknya Inscript, baik itu kelas online maupun produk lainnya seperti buku bisnis, agenda, ada scoreboard dan lainnya gitu ya. Jadi emang pertama yang kalau ingin jadi reseller menjadi seorang reseller yang sukses ya kita harus pintar memilih produk yang memang sesuai dengan yang kita sukai gitu ya, agar kita ketika menjual pun kita happy gitu. Kita happy karena memang produknya juga emang kita pakai gitu. Produk yang kita pakai, kita senang menggunakannya, sehingga ketika kita ibaratnya promosi pun gitu dengan teknik menggunakan teknik sharing. Jadi just sharing aja, sharing apa dari yang kita rasakan dari produk yang kita jual tersebut gitu. Jadi pengalaman langsung dari yang kita rasakan. Nah, biasanya produk yang memang kita pakai langsung dan memang kita sudah merasakan manfaatnya, itu akan lebih mudah kita jual gitu ya kepada pelanggan, karena memang kita sebagai pemakai langsung dari produk tersebut. Nah, seperti itu ya. Baik, next Kak, untuk slide berikutnya. Jadi pertama adalah kita harus menemukan produk yang pas yang kita sukai untuk kita jual ya, sehingga nanti ketika kita jualan pun kita happy cerita ke orang gitu, karena memang kita sudah merasakannya langsung. Oke, berikutnya setelah kita memilih jenis produk yang kita suka itu, kemudian kita cari produsennya, cari produsen atau distributor, atau mungkin juga bisa stokis. Istilahnya kalau sekarang mungkin ada juga yang stokis yang merekrut reseller ya. Agar kita bisa gabung menjadi resellernya. Nah, saat ini sebenarnya sangat banyak sekali kalau kita mungkin search di Google maupun di sosmed, baik itu Facebook, Instagram dan lainnya, yang open reseller ya, open reseller baik itu dari produsennya langsung maupun distributornya. Nah, di sana banyak peluang yang bisa kita yang kita bisa dapatkan ya untuk gabung di salah satu distributor atau produsen atau mungkin stokis. Nah, tentu kita harus juga melihat track record atau track record itu semacam profil dari produsen atau distributor tersebut, bagaimana jejaknya, bagaimana dalam membina para resellernya gitu ya. Nah, saya sendiri punya pengalaman kenapa saya betah menjadi tim marketernya Inscript, karena saya kenal Inscript itu berawal dari Facebook group Ibu-ibu Doyan Bisnis, yang mana itu adalah didirikan langsung oleh Teh Indari Mastuti yang merupakan founder atau juga founder grupnya tersebut, Ibu-ibu Doyan Bisnis, yang juga dia owner dari Inscript Kreatif ya. Jadi itu sekaligus gitu. Nah, saya melihat di Facebook tersebut Teh Indari memberikan share ilmu bisnis ke para ibu-ibu itu banyak sekali gitu ya. Jadi menceritakan bagaimana program pembinaan kepada tim pemasarannya atau tim resellernya atau tim marketernya itu. Sehingga dari sana kita tahu bagaimana si owner atau produsen ini itu begitu perhatian terhadap tim resellernya ya. Jadi pembinaannya itu dilakukan setiap hari gitu, dan memang ternyata ketika saya gabung itu memang betul-betul saya rasakan langsung pembinaan yang dilakukan oleh Inscript kepada tim resellernya agar mereka
bisa lebih apa namanya mudah dalam menjual produk gitu ya, menjual produk dan bahkan apa namanya membantu produk yang lain yang mungkin juga oleh si reseller tersebut dia jual. Jadi bisa sekaligus gitu ya, jualannya tidak hanya produknya Inscript. Nah, itu. Jadi apa namanya kita ketika memilih produsen atau distributor pun penting sekali untuk melihat jejaknya di sosmed maupun di Google ya, apa namanya apakah terpercaya orangnya. Jadi profil si ownernya itu juga penting ya kita kita apa namanya kita lihat gitu ya. Karena itu juga pasti akan mempengaruhi kesuksesan kita sebagai reseller. Jadi apabila produsen atau distributornya juga apa namanya perhatian terhadap resellernya dalam membina timnya agar juga berhasil gitu ya, sukses, maka insya Allah pasti itu juga akan mempengaruhi timnya gitu ya, tim-timnya atau tim resellernya dalam apa namanya menjual produk-produknya itu. Jadi pasti ada reward-reward yang diberikan gitu ya oleh produsen yang itu juga yang membuat reseller itu semangat. Misalnya yang saya rasakan sendiri di Inscript itu pasti ada banyak reward, ada reward harian, ada reward bulanan, ada reward per 3 bulanan gitu ya, dan itu semuanya reward yang membuat tim itu apa namanya semangat gitu ya, semangat untuk terus bergerak untuk mencapai sukses yang diinginkan oleh masing-masing gitu ya. Oke, nah setelah mendapatkan produsen atau distributor yang apa namanya yang tepat gitu ya, yang tepat. Oke, next Kak. Ya, nah kita sebagai reseller ya, sebagai reseller itu sebenarnya juga seorang business owner. Jadi jangan punya apa namanya pikiran bahwa kita hanya sekedar reseller kok gitu. Bukan. Jadi reseller pun itu harus jiwanya jiwa business owner. Walaupun kita menjualkan produknya orang lain dengan persentase fee misalnya hanya 10% sampai 15%, tapi ketika kita bisa juga membangun tim di bawahnya. Jadi saya pun punya reseller lagi gitu ya, punya tim tim marketer lagi di bawah saya. Maka bisnis sebagai reseller pun itu bisa menjadi besar gitu. Saya juga tidak pernah menyangka dulu pas awal-awal saya join di 2015, saya ternyata bisa juga apa namanya pernah merasakan dalam 1 bulan itu omset saya bisa 100 juta dari sekedar sebagai reseller ini karena saya punya tim tadi pemasaran juga gitu di bawah saya. Nah, kalau kita memang punya mental tadi ya sebagai seorang business owner yang juga apa namanya selalu semangat untuk upgrade ilmu ya, untuk selalu belajar untuk mengembangkan bisnis kita ini gitu ya. Jadi tidak bergantung pada si pemilik bisnisnya, tapi kita sebagai reseller pun harus punya mental pebisnis ya, mental pebisnis di mana apa namanya kita juga harus punya apa tadi keinginan untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi dengan dengan merekrut lebih banyak tim juga di bawah kita agar dan kita bina juga tim kita. Contohnya saya alhamdulillah bisa punya tim pemasaran atau tim marketer itu sekarang 650-an ada gitu di bawah saya. Jadi apa namanya itu juga luar biasa. Kita jadi belajar bagaimana membina tim gitu ya dan bagaimana membantu apa namanya lebih banyak perempuan untuk lebih produktif ya, untuk lebih produktif untuk belajar bisa mendapatkan penghasilan dari rumah secara online ya. Jadi kita sebagai reseller apa namanya penting sekali untuk memiliki tadi jiwa business owner atau apa namanya mental pebisnis ya, karena ya bagaimanapun kita memang pemilik bisnis itu walaupun kita sebagai reseller menjualkan produknya orang lain ya. Sampai sekarang pun saya emang ada beberapa yang saya stok produknya ya kalau misalnya produk buku, tapi saya tidak perlu semacam pebisnis konvensional yang harus buka ruko gitu ya atau buka toko. Saya cukup di rumah saja gitu. Jadi apa tempat stok buku saya pun cukup menggunakan loker plastik itu gitu ya, tidak perlu apa namanya tempat khusus gitu ya. Tapi saya tetap bisa jualan online ya, apa baik itu kelas-kelas online yang ada di Inscript maupun produk-produknya yang terus berkembang di Inscript ya.
apa yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi itu ya pentingnya bahwa reseller itu sebenarnya sama juga dengan seorang business owner ya, seperti itu. Baik Kak, lanjut Kak. Oke, nah tentunya dalam era apa namanya digital marketing saat ini atau era apa yang serba online ya, saya sendiri terus belajar bagaimana mengoptimasi media sosial yang ada yang kita miliki ya, yang kita miliki ya. Karena bagaimanapun saya sampai sekarang pun hanya mengandalkan media sosial. Saya jarang sekali menggunakan iklan gitu ya, iklan berbayar. Jadi yang pure saya lebih banyak istilahnya mungkin menggunakan pola organik gitu ya untuk promosi di sosial media. Ya, jadi pertama dulu saya belajar bagaimana mengoptimasi Facebook ya. Saya memang ketika 2015 pertama kali menjadi reseller itu ya saya betul-betul mengoptimalkan Facebook dari mulai nyitatus di Facebook, kemudian apa namanya memanfaatkan inbox gitu ya. Kemudian saya belajar bagaimana membuat Facebook group dan nah ini salah satunya gitu. Saya gak menyangka ternyata Klub Sobat Badak bisa ketemu sama Facebook group yang saya bangun yaitu Emak Belajar Bisnis Online yang sekarang membernya sudah 7.500 lebih gitu ya. Itu saya dulu awalnya juga gak menyangka gitu. Itu ternyata dapat perhatian dari komunitas lain gitu ya. Kemudian Facebook group yang saya bangun yang satunya lagi adalah Asyiknya Belajar Canva. Ini komunitas belajar Canva khusus perempuan. Jadi memang fokus kami adalah di pemberdayaan perempuan ya. Jadi mohon maaf grup-grup yang saya buat ini adalah semuanya khusus untuk perempuan. Ya, untuk perempuan jadi tidak kecuali kalau mungkin channel YouTube ya itu boleh diakses oleh laki-laki tapi yang sifatnya itu dalam sebuah apa namanya komunitas yang tertutup gitu ya. Maka itu termasuk grup dan channel yang saya buat di Telegram juga itu khusus untuk perempuan ya. Jadi yang di WA Group juga itu khusus perempuan. Nah itu semuanya mulai saya optimasi ya dan terasa juga hasilnya gitu. Jadi dari mulai Facebook Group saya belajar ada kelasnya namanya Love gitu ya. Apa kelas online-nya itu bagaimana kita mengoptimasi Facebook. Kemudian ada apa namanya bagaimana cara mengoptimasi WhatsApp agar juga mendapatkan closingan atau penjualan dari WhatsApp gitu ya. Kemudian ada Instagram tentunya yang memang saat ini Instagram ya menjadi paling banyak digemari oleh anak muda gitu ya. Anak muda paling banyak menggunakan Instagram. Kemudian Telegram juga saya lebih banyak sekarang menggunakan Telegram dan apa namanya channel YouTube juga sudah mulai saya optimasi ya karena alhamdulillah juga sekarang subscribernya sudah 2.000 lebih ya untuk channel apa YouTube saya itu ya itu juga bisa diakses oleh publik dan semoga bisa membantu untuk apa namanya perempuan lainnya untuk apa namanya mendukung suksesnya menjadi seorang reseller ya. Jadi ini 5 media sosial yang saya manfaatkan dan untuk apa namanya saya sebagai reseller gitu ya dan itu semua sudah saya rasakan hasilnya ketika kita optimasi maka closingan itu bisa dari berbagai media mungkin kalau apa hari ini bisa dari apa namanya Facebook sama kalau dulu mungkin kita harus memprospek orang tuh one by one gitu ya via inbox gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah datang sendiri ibaratnya gitu ya pada ada yang wapri, ada yang telepri, ada yang DM, ada yang inbox gitu ya. Itu memang butuh waktu ya untuk membangun ini. Saya pun membuat apa mengelola grup ini baik itu di Facebook maupun Telegram itu juga proses ya. Saya baru betul-betul konsisten mengelola itu sejak 2018 ya 2018 jadi 18 19 20 ya 3 tahun lebih ya 3 tahun lebih itu baru terasa hasilnya bahwa ibaratnya apa konsumen tuh kayak datang sendiri gitu ya karena kita
lebih banyak dikenal sekarang gitu ya dengan berbagi di banyak kolam, ibaratnya seperti itu. Kalau mungkin para pebisnis owner menyebutnya adalah kolam gitu ya, kolam calon pelanggan gitu, seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita lebih banyak sharing ya di media-media sosial untuk tempat kita melakukan branding bisnis kita gitu ya. Tentunya apa mulai dari yang paling kita kuasai ya. Jadi jika mungkin belum, saya pun dulu bertahap gitu ya. Jadi tidak langsung sekaligus 5 media sosial ini saya optimasi. Jadi saya mulai dari Facebook dulu, kemudian saya ketika Facebooknya udah kepegang polanya, kemudian saya belajar bagaimana optimasi WhatsApp, apa namanya. Nah, nanti bagi teman-teman pebisnis pemula yang jadi reseller gitu ya, itu memang boleh fokus dulu di salah satu. Saya juga dulu pernah hanya fokus di WA saja. Ya, sebenarnya kalau fokus di WA saja pun ya bisa saja, tapi kan tentu kalau saya bisa apa namanya ininya gini, apa sih motonya gitu ya, bahwa kita tidak tahu bahwa orang lain itu menemukan kita dari sosmed mana gitu. Karena mungkin setiap orang kan berbeda ya. Ada yang suka di Facebook, ada juga yang hanya dia pakai WhatsApp. Ada juga yang dia gak suka Facebook tapi sukanya di Instagram. Ada juga yang mungkin dia pakainya Telegram. Ada juga dia yang hanya seringnya nonton YouTube misalnya seperti itu. Jadi kenapa ini harus kita harus punya akun di semua media ini ya, semua media sosial ini, karena tadi itu bahwa setiap orang tidak sama gitu. Setiap orang tidak sama. Orang ada yang tadi itu masing-masing punya kesukaan, punya keunikan gitu ya, kelebihan, dan kita emang sebagai pebisnis harus bisa melayani semuanya gitu ya. Walaupun saya sendiri eh, ada yang memang betul-betul saya fokuskan intens gitu ya, kayak Facebook sama Telegram, WhatsApp gitu ya. Kalau Instagram sesekali gitu ya, tapi tetap saya kelola karena sudah lumayan juga followernya sudah 3.000 lebih gitu ya. Jadi apa namanya, tentu intinya semua sosmed ini secara bertahap kita optimasi, dan tentunya kalau semakin besar kita juga bisa punya tim ya yang mengelola sosial media kita atau media sosial kita. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, nah selain tadi kita membuat tadi kita punya akun di banyak media sosial ya untuk branding bisnis kita, baik itu promosi maupun sharing apapun gitu ya yang bermanfaat. Nah, yang saya rasakan adalah yang perubahan paling besar ketika saya menjadi seorang reseller atau marketernya InScript itu adalah ketika saya mendalami Canva untuk belajar desain konten media sosial. 2018 saya mulai fokus untuk sharing Canva. Saya waktu itu Agustus 2018 ibaratnya itu memberanikan diri gitu ya, memberanikan diri untuk membuka kelas Canva gratis di WA Group ya untuk sharing. Sebenarnya saya waktu itu ya juga belum jago-jago amat membuat desain, tapi waktu itu saya hanya ingin berbagi apa yang saya bisa kepada perempuan lain gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata responnya luar biasa. Ketika saya buka grup pertama 50 orang itu langsung full. Banyak yang join gitu ya. Grup kedua saya buka untuk 100 orang juga full. Grup ketiga saya buka untuk 150 orang juga full. Kemudian grup keempat saya buka untuk 200 orang juga full juga. Jadi total waktu itu saya buka 4 grup, hampir sekitar 500-an perempuan yang gabung untuk belajar bersama saya ya dasar-dasar membuat desain konten media sosial ya. Nah, dari situ jadi begini, ketika reseller punya kemampuan desain konten untuk media sosialnya, tidak perlu lagi tergantung terhadap produsennya atau terhadap tadi distributornya ketika dia mau promosi, karena bagaimanapun zaman sekarang itu konten media sosial itu sangat penting gitu ya untuk saat kita share. Jadi konten grafis ini sangat dibutuhkan, tidak hanya sekedar teks tadi ya, desain flyer atau misalnya bisa juga
eh, player produk, player profil, kemudian kartu nama, bisa desain logo all shopnya, kemudian apa label pengiriman gitu atau stiker produk itu semua bisa dibuat menggunakan Canva. Nah, konten-konten untuk promosi pun di Instagram, di Facebook, di apa namanya thumbnailnya YouTube misalnya, di statusnya WhatsApp itu akan menjadi menarik kalau apa namanya si reseller ini dia punya kemampuan desain konten dan itu bisa dengan sangat mudah dengan adanya aplikasi Canva ya karena Canva ini juga menyediakan dua versi apa namanya untuk apa di HP atau versi smartphone maupun juga versi desktop di apa namanya di PC atau laptop ya. Jadi ini sangat yang saya rasakan sendiri perubahan luar biasa itu ketika saya fokus jadi setiap ada misalnya promo dari Inscript sebelum istilahnya saya bisa membuat desain versi saya sendiri gitu. Jadi ada ciri khas, ada ciri khas. Jadi kita sama-sama seorang reseller dalam dari suatu produk misalnya, tapi kita bisa punya ciri khas yang berbeda dengan kemampuan kita di bidang desain. Jadi sama-sama seorang desain grafis pun pasti masing-masing akan punya ciri khas. Ya, akan punya ciri khas dalam desainnya. Nah, itu yang saya ajarkan kepada perempuan lain bagaimana belajar membuat desain untuk produknya dia sendiri yang dia jual gitu ya, apakah dia sebagai dropshipper, reseller, marketer atau apapun. Jadi anggaplah bahwa itu adalah produk dia yang tadi itu yang saya bilang harus punya mental sebagai seorang pebisnis atau seorang business owner karena dia yang harus apa namanya membesarkan apa namanya bisnisnya dia walaupun dia seorang reseller gitu ya dan alhamdulillah memang setelah saya rajin gitu ya membuat desain untuk apa flyer-flyernya yang produk Inscript begitu kelas online maupun yang sifatnya produk itu apa namanya omset saya lebih baik gitu ya dibanding sebelumnya. Alhamdulillah terus terus naik omsetnya gitu ya. Apa dan tentunya apa tadi itu konsumen itu punya tadi itu punya ingatan lebih melihat kita karena tadi itu kita punya flyer mungkin yang berbeda dengan yang lainnya reseller lainnya gitu ya. Nah itu salah satunya kenapa eh, apa kemampuan atau skill desain konten media sosial ini penting dimiliki oleh apa namanya setiap reseller ya atau pebisnis online ya. Jadi begitu banyak template kalau misalnya pemula ya template yang disediakan oleh Canva yang bisa diedit yang disesuaikan dengan produknya ataupun kalau misalnya membuat desain dari nol pun bisa gitu mau buat spanduk bisa mau apa namanya apa spanduk cetak ya itu juga bisa saya punya pengalaman sendiri bagaimana apa mencetak spanduk gitu ya atau backdrop atau banner ya itu bisa dibuat di Canva dan dicetak dan hasilnya bagus ya seperti itu. Baik, mungkin untuk pengantar itu saja. Nanti boleh ada tanya jawab ya, Kak Jamet ya. Untuk pengantar saya sampai ini dulu. Oke, nanti kita Iya, bakal ada tanya jawab ya Kak Ibu Uis ya. iya ada tanya jawab ya, biar lebih seru ya. Tadi untuk pengantar saja. Boleh. Ya, jadi mungkin pengalaman apa dari teman-teman yang hadir sekarang atau mungkin juga ada yang sedang cari apa jadi mau jadi resell mau buka mau apa mulai usaha tapi bingung gitu gimana caranya itu juga boleh nanti ditanyakan dan eh, apa namanya kabar baiknya nanti ada door prize dari saya ya ada door prize. Asik. Oke ya, ada door prize itu 2 tiket gratis masuk kelas Canva ABCD Batch 20 itu kelas Canva saya. Ada 2 tiket untuk 2 orang yang beruntung malam ini. Ya, gitu Kak Jamet. Oke, kalau gitu di jam berapa kalau boleh tahu Ibu Is biar semua sobat badak di sini siap-siap nih. Oke, berarti jam 19.45 apa ya? Apa jam 8 Kak? Baiknya. Enaknya kita jam 8 deh. Oke, siap ya. Nanti kita door prize Oke, kita berikan jam 8 ya. sip. Oke, silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau sharing.
Silakan Kak Jamet. Ya, silakan kalau mau bertanya. Halo Kak Jamet. Oke, bagi yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Oke, terima kasih. Ini ada teman saya nih, ada Barina Andriana, ada Mbak Dewi Marisa yang gabung di sini. Terima kasih sudah hadir. Oh, ada. Silakan Kak Siti Khadijah sama Mas apa ini Kak Christian ya. Silakan kalau mau bertanya. Ya, malam Kak Yus. Saya tanya dulu ya. Ya. Saya mau tanya untuk suka dukanya Kak waktu berbisnis reseller tuh apa pernah mengalami enggak? Sukanya apa, dukanya apa, dan pernah mengalami jatuh bangun enggak waktu untuk mendirikan salah satu untuk reseller ini? Makasih Kak, itu aja. Iya, oke. Terima kasih Kak Christian. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Jadi ya saya juga tentu mengalami saya menjadi reseller itu sejak September 2015. Saya dari nol banget dan saya sama sekali sebenarnya tidak modal gitu karena saya kan hanya menjual produknya orang lain, kemudian saya dapat fee per bulan gitu ya, diakumulasi per bulan. Fee-nya hanya 10% dari dari harga produk yang saya jual. Nah, dari situ saya pernah merasakan itu fee saya pertama kali itu 800.000 sebulan. Dan itu awalnya saya sebenarnya tidak begitu serius menekuni reseller itu gitu ya. Karena memang saya juga sudah bekerja, tapi ternyata setelah saya tekuni itu apa namanya cukup menjanjikan juga sebagai sumber penghasilan kedua lah ibaratnya gitu ya dari gaji kantor. Kebetulan saya seorang ASN juga. Kemudian tentu suka dukanya ya dukanya pernah ngalami juga karena tadi itu saya awalnya dari nol hanya sendiri sebagai reseller apa namanya belum punya tim juga gitu ya. Nah, yang sendiri kemudian saya bertahap belajar membuat namanya membangun tim pemasaran saya sendiri. Jadi saya punya tim juga, tim marketer lagi. Jadi saya ibaratnya berbagi fee dengan tim juga gitu ya. Saya belajar apa namanya membangun tim, merekrut tim pemasaran atau rekrut marketer lagi. Dan itu pas awal-awal apa rekrut ya cuma berapa orang gitu, 1, 2, 3 orang, 10 orang, mungkin 15 gitu ya. Kemudian yang aktif hanya 1, 2, kemudian apa namanya ya hitungan puluhan lah gitu ya. Ketika nyampe 100 pun itu prestasi luar biasa gitu ya. Ketika saya punya tim 100 orang, kemudian tapi memang juga itu yang aktif ya belum dominan juga gitu, hanya beberapa saja. Nah, apa saya 2015 sampai 2018 itu ibaratnya ya masih merangkak membangun tim, belajar membuat kolam, baik itu di WA, di Facebook, di apa namanya, saya belajar membuat fanpage juga. Pokoknya saya pelajari ibaratnya ya tadi itu ikut belajar banyak kelas online gitu ya. Saya pelajari semua apa bagaimana membangun tim tadi itu karena bagaimanapun kalau reseller hanya sendiri ya pasti tidak akan besar. Makanya kita sebagai reseller pun harus punya tim lagi, punya tim pemasaran lagi gitu di bawah kita, baik itu namanya marketer lah atau apa terserah gitu ya. Ibaratnya yang penting kita juga punya tim pemasaran lagi di bawah kita gitu ya. Jadi kita tidak jualan sendiri gitu. Kita tidak jualan sendiri, kita berbagi fee dengan apa namanya perempuan lainnya yang gabung di tim kita. Nah, yang perubahan yang sangat saya rasakan itu ya setelah 2018 saya buka kelas Canva gratis itu karena dari situ saya ternyata dikenal oleh lebih banyak perempuan dan juga kenal bisnis saya gitu bahwa saya itu bahwa saya seorang resellernya Inscript yang menjual kelas-kelas online bisnis gitu ya, kemudian juga produk-produk apa buku apa superboard, ada agenda dan sebagainya itu semuanya juga dibutuhkan oleh para pebisnis online. Dari situ saya jadi kenal para produsen, kemudian distributor gitu ya.
merangkak naik terus orang yang mau gabung menjadi tim pemasaran saya atau tim marketer saya. Makanya sekarang bisa mencapai 650 lebih itu saya dulu gak pernah menyangka saya bisa punya tim marketer sebanyak itu gitu ya. Jadi saya saya betul-betul dari merasakan dari nol punya tim yang memang tidak aktif timnya, kemudian tapi saya tidak menyerah gitu. Saya tidak menyerah, saya terus share rekrut marketer gratis gitu ya. Saya bina, kemudian saya ajarkan bagaimana caranya jualan di sosial media gitu ya. Bagaimana sharing itu juga saya share lagi di mana alhamdulillah saya juga mendapatkan tadi itu ya produsen atau owner bisnis pemiliknya Inskrip Kreatif ini Tenda Mas Tuti juga dia begitu luar biasa membina timnya ya, termasuk salah satunya saya itu setiap hari gitu ya, dan itu yang kita sharekan lagi juga ke tim pemasaran saya gitu ya, seperti itu. Begitu Kak Christian ya, jadi saya juga merasakan bagaimana dukanya ketika membangun tim yang hanya ya baru beberapa orang itu, kemudian ditinggal juga oleh banyak yang keluar juga gitulah dari tim saya. Jadi istilahnya keluar masuk lah gitu, masuk ini keluar, ini masuk keluar, itu juga saya merasakan gitu, punya tim marketer yang tadi itu saya banyak juga ditinggal oleh banyak marketer saya, tapi itu tadi yang penting saya harus semangat untuk tadi itu karena saya punya moto bahwa ini bisnis saya. Reseller itu juga seorang business owner gitu ya. Jadi kalau kita mundur ya tidak akan besar ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa punya penghasilan lebih besar malah gitu kan dibanding dulu gitu dari hanya sekedar sebagai reseller pun gitu ya. Begitu Kak Christian sudah Terus menjawab. Membagi waktunya gimana, Mbak? Oke, membagi waktu saya memang belajar banyak juga dari ownernya Inskrip, dari Mas Tuti, bahwa sebagai ibu rumah tangga yang juga apalagi kalau saya sambil bekerja juga, itu kita lebih banyak beraktivitas di pagi hari. Jadi pagi hari dan tentu setelah anak tidur gitu ya, seperti itu. Ini pun saya mengkondisikan anak saya bersama kakaknya sama ayahnya gitu ya, agar saya bisa Zoom kali ini gitu. Jadi membina tim, kemudian mungkin kalau kita mau ikut kelas atau mengerjakan hal-hal yang terkait dengan bisnis itu diusahakan di pagi hari gitu ya, di pagi hari sebelum anak bangun gitu ya. Kemudian kita juga manfaatkan setelah anak tidur, kalau saya maksimal jam 10 gitu ya. Kemudian tentu di jam-jam istirahat ketika saya di kantor pun ya saya manfaatkan untuk cek bisnis gitu ya, cek bisnis gitu kan. Kemudian kalau hari libur gak ngantor Sabtu Minggu ya, itu juga saya maksimalkan lebih gitu ya, Jadi membagi waktunya, kita pertama itu harus membuat list. Saya dulu diajarkan oleh Tindari itu gini, pokoknya tuliskan 100 aktivitas atau 100 kegiatan yang dilakukan setiap hari. Coba bayangkan, dapat gak 100? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, coba di list gitu ya, ditulis apa saja yang dikerjakan. Kemudian nanti dikelompokkan mana yang paling prioritas, ya, mana yang paling prioritas, yang paling penting, mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, dari situ setelah pengelompokan itu nanti kita akan tahu bahwa memang kita bukan superwoman yang bisa mengerjakan semuanya. Tentu kita juga harus berbagi dengan partner kita di rumah gitu ya, dengan suami gitu. Kemudian juga kalau bisa juga kita punya tim. Akhirnya saya alhamdulillah sekarang sudah punya tim, gak sendirian lagi gitu. Dengan semakin banyaknya tim pemasaran tadi itu, maka saya jadi punya tim juga yang khusus ngurusin orderan, khusus ngerekap fee-nya marketer. Jadi bukan saya lagi kalau sekarang sudah punya tim secara online. Jadi walaupun saya di Jogja, admin saya itu orang Bandung. Yang ada admin saya itu orang Cirebon tapi lagi di Singapura. Kemudian yang satu asisten saya itu di Bandung. Jadi dan belum pernah ketemu gitu. Saya juga gak nyangka ternyata kita bisa bekerja sama tanpa kita bertemu melalui online. Inilah keajaiban dunia digital gitu ya. Dunia internet ini kita bisa bekerja dengan lintas orang di dunia maya yang tanpa kita ketemu tapi kita saling percaya. Alhamdulillah itu berjalan dan itu sudah sekitar setahun lebih saya punya asisten ya.
punya asisten sendiri, punya admin, punya tim yang lain juga yang membantu saya. Jadi tadi setelah kita mengelompokkan, kita jadi punya jadi ketahuan gitu. Mana yang memang tidak bisa kita delegasikan, mana kalau yang paling prioritas atau penting itu tuh tidak bisa kita delegasikan ya. Jadi identifikasi tadi itu yang paling penting atau yang prioritas kita lakukan sendiri. Yang yang penting tapi bisa didelegasikan itu bisa kita delegasikan ke ke partner kita atau ke suami kita, misalnya kayak menjaga anak misalnya ketika kita lagi sharing kayak gini nih. Nah, itu berarti kita harus komunikasi dengan suami untuk bisa membantu gitu ya, mengkondisikan anak si kecil gitu ya, agar bisa main dengan kakaknya gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang hal yang sebenarnya bisa dilakukan orang lain ya, misalnya kalau pekerjaan rumah tangga yang bisa dikerjakan orang lain itu juga kita bisa delegasikan, nggak harus kita mengerjakan semuanya sendiri gitu. Karena ya pasti ya kita tadi itu bukan superwoman yang bisa melakukan semuanya gitu ya. Jadi itu tadi manajemen waktunya yang prioritas mana yang harus kita lakukan, yang penting yang bisa dilakukan kita delegasikan ke tim. Kemudian kalau memang yang kurang penting atau yang tidak penting sebenarnya yang bisa dilakukan orang lain ya sudah kita delegasikan. Jadi jangan semuanya dilakukan sendiri karena pasti nanti tidak akan maksimal juga ya, tidak akan maksimal juga hasilnya, pasti ada yang keteteran. Dan saya pun akhirnya setelah belajar itu ya bertahap tadi, saya mulai punya tim itu 2020 ya, punya tim tadi itu, punya admin sendiri, punya asisten, tim di kelas saya sendiri juga. Jadi semakin maksimal kita untuk menggali potensi kita gitu. Jadi yang kelewat tadi, maaf, bahwa seorang reseller itu tadi itu juga harus terus menggali potensinya yang unik dari dirinya. Pasti yakinlah setiap orang punya potensi unggul kalau disebutnya ya, kalau mungkin istilahnya psikologi itu, bahwa setiap orang itu sebenarnya punya keunikan, punya potensi unggul masing-masing yang itu bisa di-share ke perempuan lainnya untuk menjadi sumber inspirasi ya, dan itu bisa menarik orang lain untuk bisa bergabung di timnya gitu ya, seperti itu. Oke, begitu Kak Christian. Ya, makasih Kak Yus. Iya, oke. Mbak Siti Khadijah silakan. Ya, ini Mbak Yus sangat menarik sekali tadi mendengar cerita suka dukanya. Saya juga pernah gabung jadi reseller gitu, kayak baju ataupun produk herbal kayak gitu. Tapi saya tuh tipenya kalau penjualan nggak sesuai target tuh cepet ngedon gitu tuh Mbak. Kayaknya pengen istiqomah, tetap optimis kayak Mbak tuh keren banget tuh. Iya, pengen kayak memang gitu. Saya juga dulu saya juga dulu sering nggak capai target Mbak. Iya, pas sebelumnya saya juga sering banget tidak mencapai target. Oke, silahkan lanjutkan lagi ceritanya. Saya potong sebentar. Oke. Iya. Jadi kadang tuh pengen ini tahu gitu. Apa sih istilahnya, membangun optimis yang istiqomah, maksudnya jangan sampai cepet turun kayak gitu semangatnya. Itu gimana? Apalagi mak-mak yang banyak anak kayak gitu kan. Luar biasa bagi waktu dengan kerjaan rumah. Ya anaknya kecil-kecil. Kecil-kecil, beda setahun kayak gitu. Ada ya Allah, ya. 2 gitu. Iya. Terus ada lagi? Ditambah kerjaan kantor juga. Kerjaan di kantor juga tuh. Jadi lumayan gitu tuh ininya bagi waktunya. Makanya luar biasa tadi cerita Mbak Ais kan. Jadi pengen tahu triknya biar semangatnya tetap optimal gitu. Jangan sampai down, jadi reseller yang itu ya, yang bisa sukses. Terus yang kedua Mbak, tadi kan katanya Mbak sampai bisa percaya gabung dengan orang yang tidak pernah ketemu secara online. Ya. Cara kita bisa percaya orang tersebut bisa amanah tuh kayak gimana? Kadang kita nggak bisa langsung percaya gitu aja sama orang yang baru dikenal untuk bisnis jadi reseller gitu. Ya itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Siti Khadijah sudah menyimak dari awal ya. Oke, ya memang pertama itu kita memang harus mendefinisikan mimpi ya, atau harus memiliki mimpi. Jadi kita jadi reseller itu sebenarnya untuk apa gitu loh? Apakah betul kita membutuhkan penghasilan dari menjadi reseller ini?
ya. Jadi apa namanya, pertama itu, jadi kita harus punya mimpi. Jadi saya pun yang menguatkan itu karena saya punya mimpi yang ingin diwujudkan gitu ya. Dan itu dalam prediksi saya, mungkin kalau hanya mengandalkan dari gaji saya, itu belum akan cepat terwujud. Jadi nggak kebayang deh kapan mungkin gitu ya bisa turun. Misalnya apa namanya, ingin ngasih uang bulan ke orang tua, misalnya gitu ya. Kemudian ingin menyekolahkan anak di sekolah terbaik dengan biaya yang sekarang yang cukup mahal gitu ya. Itu beberapa yang contohnya ya yang saya tuliskan. Jadi pertama itu memang punya dream ya. Kalau kita punya mimpi untuk diwujudkan, saya kira motivasi itu memang harus muncul dari dalam diri. Jadi apa kadang mungkin kita dapat semangat gitu ya dari lingkungan, dari luar gitu ya. Tapi kadang kalau itu tidak kuat dari dalam diri kita, maka itu tadi itu mungkin seperti daun tadi itu ketika tidak mencapai target, maka apa namanya berhenti gitu ya. Walaupun sebenarnya ya berhenti sejenak itu bukan salah juga. Saya pun pernah mengalami gitu ya. Saya sebenarnya saya pernah apa namanya omset saya pernah turun ke titik terendah selama saya jadi reseller itu di Desember 2018. Waktu itu memang kebetulan saya belum punya tim dan kerjaan di kantor lagi full-fullnya gitu ya. Saya ibaratnya ya belum apa namanya. Jadi kalau saya gak gerak sendiri ya saya gak closing ibaratnya kayak gitu karena tadi belum punya tim yang kuat yang sama-sama gerak dengan saya gitu ya. Belum punya asisten, belum punya admin juga. Tapi setelah saya turun ke titik terendah di Desember 2018 itu dengan omset hanya ratusan ribu sebulan, padahal biasanya lebih dari itu gitu ya. Saya justru dipacu oleh owner saya waktu itu, dari Mas Tuti, untuk ditarget untuk mencapai omset 20 juta sebulan di Januari 2019. Nah, jadi kadang itu juga penting ya kita mempunyai mentor bisnis yang itu juga emang dari produsennya sendiri langsung gitu ya. Jadi alhamdulillah saya juga selain mungkin dari motivasi saya sendiri juga punya mentor yang dia merupakan juga pemilik bisnisnya atau tadi produsennya gitu ya, yang memberikan semangat kita untuk kembali bangkit. Ayo, pasti bisa. Dan alhamdulillah ternyata di Januari 2020 itu ketika saya dikasih target omset harus naik sampai 20 juta, itu saya mencapai target itu. Jadi apa namanya, kekuatan mimpi, kemudian juga semangat dari apa yang diberikan oleh produsen kita gitu ya. Kemudian istilahnya action yang kita lakukan yang sesuai yang memang saya memang apa namanya juga ikut kelas-kelas online yang kelas-kelas bisnis ya online yang saya ikuti itu tinggal mengactionkan lah ibaratnya seperti itu ya. Dengan tadi bekal saya sudah mulai membuka kelas Canva gratis tadi itu, saya lebih banyak dikenal oleh orang lain gitu ya, sehingga yang gabung menjadi tim saya pun sudah mulai lebih banyak. Nah dari situ Mbak, jadi motivasi itu akhirnya ya sampai sekarang pun ketika kita bisa ketika kita belum mencapai target. Saya pun dulu sering cara sekian misalnya dulu pernah ditarget 5 juta per bulan awal-awalnya gitu ketika saya awal gabung di Insip 2016-an itu awalnya di Insip itu targetnya 5 juta per bulan. Kemudian saya juga tidak langsung mencapai target itu, beberapa kali saya nggak mencapai target, tapi saya tadi tidak berhenti gitu. Karena saya yakin ketika ada orang lain yang mencapai target itu, artinya sebenarnya kita pun bisa. Karena mungkin ada yang salah dari apa yang kita lakukan gitu ya. Yang itu harus kita evaluasi. Kita mungkin perlu belajar lagi tadi itu apakah mungkin kita belum belajar tadi mengoptimasi sosmed yang kita punya gitu ya. Akhirnya saya pun ikut kelas optimasi Facebook di kelas Love, kemudian ikut optimasi WhatsApp di kelas Bow. Itu pun saya ikutin gitu. Jadi itu reseller tuh jangan merasa tetap harus upgrade ilmu juga gitu. Ketika tidak mencapai target omset itu, kita harus tambah ilmunya artinya gitu ya. Harus kita evaluasi apa yang kurang dari kenapa saya tidak mencapai target gitu. Jadi itu harus justru menjadi penyemangat. Ibaratnya kayak bola itu kalau dipantulkan ke bawah dari si yang tinggi itu kan pasti mantulnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ketika kita jatuh itu justru menjadi tolak kita untuk bangkit lebih tinggi gitu. Gitu Mbak Siti Khadijah ya.
Jadi Iya. apa namanya? Ya coba temukan dulu Mbak Khadijah punya mimpi apa yang ingin diwujudkan dari hasil sebagai reseller itu, gitu ya. Sehingga kalau pas down itu coba ingat kembali, dibaca lagi apa mimpinya, dan itu harus dituliskan Mbak Khadijah ya. Atau sudah punya mimpi Mbak Khadijah? Iya pernah dulu tuh Mm-mm. ada apa mentor tuh waktu ikutan kayak apa marketing tuh. Terus gara-garanya ngedonnya pas terus-terusan targetnya turun terus udahlah akhirnya gitu. Makanya tuh jadi harus dikuatin mimpinya. Betul Kalau tahu Mbak, gini coba berarti harus ditulis ya, ditulis betul harus bila perlu ditulis ya. Mbak. Iya, ditulis di buku ketika kita misalnya lagi tadi down itu coba dibaca lagi. Betul nggak kita ingin mewujudkan mimpi itu gitu. Ya. Saya pun bisa aja mungkin mimpi itu berubah gitu ya. Misalnya saya pun sampai kayak misalnya pengen beli AC atau pengen beli apa namanya mesin cuci itu pun dulu saya sampai dituliskan loh Mbak. Hal kecil kayak itu kita tulis gitu. Jadi mimpi itu bukan berarti sesuatu yang besar yang mungkin awang-awang gitu ibaratnya. Ya, hal kecil yang ingin kita beli pun itu sebenarnya dituliskan gitu. Ya, jadi misalnya kayak ingin membeli, ada salah satu tim marketer saya itu dia menabung fee-nya itu katanya untuk membeli kasur tingkat buat anaknya. Ya. Itu dituliskan gitu. Jadi alhamdulillah dari fee bahkan tahun kemarin itu ada salah satu marketer saya, dia tuh menabung fee-nya untuk bisa kurban di tahun 2021 dan alhamdulillah terwujud itu. Jadi dia itu bergerak karena dia punya mimpi yang ingin dicapai gitu loh Mbak. Jadi dari hasil fee-nya itu dia untuk apa? Jadi ketika dia mungkin dia down ya itu tadi berarti saya mungkin tidak akan mencapai mimpi itu. Jadi fee yang dia tabung itu udah jelas untuk apanya gitu Mbak. Gitu ya Mbak Khadijah ya, coba dituliskan ya mimpinya. Iya Mbak. Tadi yang kedua apa kok saya jadi lupa ya? Itu yang mempercayai yang percaya orang yang tidak online yang baru diajak. Oke. Pertama kita memang harus kebetulan sih yang asisten dan admin saya ini sebenarnya tim saya juga, tim marketer saya. Jadi sebelumnya saya udah cukup kenal track recordnya ya, walaupun itu online ya. Jadi saya pasti menyimak sosmednya, postingannya seperti apa, apakah orangnya positif, apakah dia semangat belajar, attitude-nya baik. Itu kan sebenarnya kita bisa cek dari sosmednya ya Mbak. Jadi coba kita cek deh sosmednya itu dia postingannya positif atau tidak. Dari situ itu sebenarnya kita bisa lihat cara menulisnya. Itu bisa kita nilai juga. Orang yang attitude-nya baik, cara menulisnya baik. Ya, yang pengalaman saya ya. Kemudian dia tidak pernah memposting dengan menghujat orang lain. Jadi tidak ada di postingan dia itu dia menghujat orang lain, tidak pernah. Tidak ada istilahnya postingan marah-marah gitu, nggak ada. Gitu. Saya melihat dari situ Mbak salah satunya. Jadi track record di sosmed itu, dan itu sebenarnya juga sekarang menjadi penilaian juga kayak di perusahaan-perusahaan BUMN bahwa salah satu penilaian tim rekrutmen di bagian SDM itu mereka menilai 2 tahun terakhir postingan di sosmednya si calon pelamar. Ya, menurut saya pernah baca gitu seperti itu. Jadi hati-hati gitu bahwa track record di Facebook maupun sosmed yang lain itu akan mempengaruhi penilaian seseorang terhadap kita. Trust itu sangat penting di bisnis online. Ya, jadi jangan sampai kita salah posting gitu ya. Salah posting itu yang akan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Karena kita adalah seorang pebisnis online, maka kekuatan kita itu adalah di tulisan kita, gambar yang kita share ya, itu yang menjadi sumber orang akan percaya atau tidak terhadap kita. Ya. Jadi itu salah satu yang saya pegang kenapa saya tadi alhamdulillah bisa merekrut tim yang sama sekali bahkan belum ketemu gitu ya, dan alhamdulillah pada amanah semuanya. Saya belum pernah dibohongin ibaratnya gitu ya, atau ditipu atau apa gitu. Selama saya ini merekrut tim yang online itu ya, yang sama sekali saya belum ketemu, alhamdulillah semuanya amanah. Ya, semuanya dapat dipercaya karena saya yakin saya mempercayai dia
apa namanya, feeling saya dia orang baik. Jadi saya juga mungkin ya karena tadi itu ya, karena semakin banyak kita bertemu dengan orang itu kita akan punya apa ya, kayak semacam filter gitu ya. Oh, ini kayak gini orangnya, ini kayak gini orangnya. Itu walaupun secara online itu sebenarnya kita akan bisa menilai dari isi chatnya dia, dari tadi statusnya dia dan sebagainya. Itu Mbak Khadijah. Baik, Mbak Ais. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa ilmunya. Sama-sama Mbak Siti Khadijah. Terima kasih juga sudah menyimak. Wah, udah mau jam 8 ini Kak Jamet. Udah siap-siap belum ini? Mau ada kuis untuk door prize-nya ini? Atau ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, Kak Ruth, silahkan Kak Ruth. Kak Ruth dulu boleh deh. Setelah Kak Ruth nanti kita ada apa untuk door prize ya. Kak Ruth silahkan. Atau Kak Rahel Rasni? Saya ya Bu ya. Oh iya silahkan. Maaf, siapa ini? Iya Bu, maaf Bu. Kalau mau tanya. Saya mau nanya nih Bu. Oh Mbak, ini Kak Jiko. Kalau di zaman. Kalau mau tanya. Halo? Sebentar, ini siapa dulu? Putus ya? Enggak. Ini Kak siapa ini? Halo? Kak Jiko. Boleh tanya? Sebentar ya Kak, ini ada. Ini dulu ya Kak, silakan. Silakan Kak. Oh Pak Agus namanya katanya. Dari Pak Agus dulu ya, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, ini sobat yang udah lama juga nih, Bu Is nih. Oh iya, maaf. Pak Agus mau nanya apa, Pak Agus? Iya, silakan. Silakan Pak Agus. Halo. Oh ya. Iya, Bu. Ya. Ini saya mau nanya nih, Bu. Di zaman sekarang ini kan produk-produk online kan banyak, Bu ya. Iya. Maksudnya bagaimana tips untuk menjadi seorang reseller ya. Ya, apakah kita mengikuti tren yang ada ataukah kita harus punya target gitu? Artinya sekarang ini kan apa namanya yang lagi tren kan banyak Bu. Maksudnya yang lagi tren menjadi seorang reseller kan banyak. Cuman yang saya pertanyakan tuh tips untuk kita bisa tetap konsisten dengan apa yang kita pegang gitu dengan reseller itu gitu. Gimana caranya? Pak Agus sudah jadi reseller produk tertentu? Gimana? Pak Agus sudah menjadi reseller produk tertentu? Iya, tapi kadang kita tuh yang jadi permasalahan tuh kadang ada reseller yang cuman musiman gitu Bu, ya enggak? Maksud saya itu. Kalau Pak Agus sendiri gimana? Kenapa? Kalau Pak Agus sendiri reseller produk apa Pak Agus? Putus-putus. Ya. Pak Agus sendiri sekarang menjadi reseller produk apa? Saya pernah menjadi reseller produk makanan, tapi jalan di tempat gitu Bu. Makanya kadang bagaimana tipsnya gitu Bu supaya kita tetap konsisten dengan apa yang kita geluti gitu. Baik, saya jawab dulu ya Pak Agus ya. Mungkin tadi agak sedikit putus-putus ya. Ya, seperti yang tadi slide yang saya sampaikan di awal, jadi memang pertama kali itu saat kita memutuskan mau menjadi reseller gitu, kita harus bisa mengidentifikasi dulu kita sukanya, kita punya minat apa atau hobi apa, bisa juga dari hobi, bisa juga mungkin minat atau apa yang kita sukai gitu. Contohnya kalau saya sendiri, saya juga memang pernah gabung di salah satu MLM sebelumnya, kemudian akhirnya kenapa saya bisa bertahan lama menjadi resellernya Inscript itu setelah saya evaluasi ternyata saya tuh suka di bidang edukasi ya. Saya suka di bidang edukasi, jadi saya suka di bidang produk pendidikan gitu ya. Jadi kan di Inscript itu produknya adalah kelas-kelas online, buku bisnis, kemudian ada juga support, punya isinya dunia pendidikan lah gitu loh, dunia pendidikan non formal gitu ya. Nah, karena saya ternyata suka di bidang itu, di bidang dunia pendidikan yang akhirnya saya juga bisa naik kelas juga, akhirnya jadi mentor gitu ya di Inscript itu, di salah satu kelas online-nya di Inscript itu karena saya memang menyukai itu, ternyata ketika saya
evaluasi ya karena emang saya suka di bidang lebih nyaman. Jadi kalau kita suka itu kita tuh ketika melakukannya itu nyaman, tidak merasa terpaksa. Coba deh kalau misalnya Pak Agus masih merasa bahwa ketika jualan produk tersebut merasa beban, merasa terpaksa, artinya produk yang kita jual itu belum pas dengan kita gitu ya. Bahwa kita sebenarnya kurang Berarti, apa namanya? Sesuai dengan pesan kita. Betul. Jadi coba dengan misalnya Pak Agus sukanya mungkin kalau pria ya mungkin apakah suka di bidang otomotif kah atau mungkin suka di bidang itu fashion misalnya jualan kaos, jaket misalnya apa lah gitu ya. Coba diidentifikasi oleh Pak Agus kira-kira minatnya di bidang apa atau mungkin apakah dunia elektronik misalnya jualan produk-produk elektronik kalau sekarang kan juga itu ada sistem dropship juga gitu ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang membuka reseller kemudian kita bisa bantu ikut menjualkan dengan sistem fee berapa persen gitu ya bisa juga. Jadi mulai dengan apa yang Pak Agus sukai, minatnya di mana ya. Sehingga kita tuh merasa tidak terpaksa ketika kita jualan karena emang kita suka produknya. Kita tuh tidak merasa terpaksa sharing ke orang lain tentang produk yang kita jual. Gitu Pak Agus? Ya. Jadi harus Oke, saya kira cukup ya Pak Agus ya, sudah terjawab ya. Oke, Kak Ruth silakan. Iya. Jadi harus dikenali dulu apa namanya yang disukainya apa ya. Nanti bisa mencari produsen yang cocok dengan minat kita gitu Pak Agus. Iya, passion kita ya Bu ya. Betul, passion, betul sekali Pak Agus. Saya pun akhirnya menemukan passion saya di mengajar itu ya setelah saya gabung lama di Inscript dan ternyata itu minat saya tuh di bidang pendidikan karena saya kalau bicara soal pendidikan itu tadi edukasi itu saya nggak merasa terpaksa, saya nyaman melakukannya. Saya merasa seolah-olah tidak kehabisan energi ibaratnya gitu ya. Seperti itu Pak Agus ya. Jadi temukan dulu passionnya. Oke itu Pak Agus. Silakan berikutnya siapa ini? Kak Ruth. Kak Ruth apa siapa ini? Atau Kak Rahel? Hai. Iya silakan. Kak Jamet ini siapa dulu Kak Jamet? Iya kita masih ada Kak Ruth ya. Kalau ya, dari Ibu Uis, kalau Jamet boleh tanya, yang bertanya ada batasnya Kak atau bagaimana? Kalau setahu saya kan saya dikasih waktu sampai jam 9 ya. Betul. Karena kita memang sesi dari jam 9. Betul. Jika masih ada waktu sampai jam 9, saya tidak akan batasi, silahkan saja kalau ada mau bertanya. Oke, berarti habis biar ini ya. Biar tanya jawab aja ya. Habis itu kita baru masuk kuis ya gitu ya. Ya, betul. Kuisnya kita di akhir aja kalau memang masih ada pertanyaan ya. Oke, kita kasih kuisnya buat 2 orang di akhir ya berarti ya Sobat Badak. Ya, di akhir saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya gitu ya. Betul gitu aja deh ya. Gitu aja. Oke, biar tidak sekarang terpotong. Kita silakan buat Kak Ruth ya. Iya, terima kasih. Halo? Iya, silakan Kak Ruth. Atau mau open kamera? Open kamera yuk, biar enak nih nanyanya sama Bu Isya juga nih. Nah. Oke, Kak Ruth. Iya, terima kasih. Ya, Kak Ruth, sama-sama. Boleh dikasih pertanyaannya, diberikan pertanyaannya? Ibu, saya mau bertanya. Kalau reseller itu sebenarnya bisa membuat branding sendiri nggak sih? Terus, atau memang harus ikut branding owner-nya aja? Terus yang kedua, apakah emang kalau bisnis reseller itu lebih cocok untuk pemula daripada bikin brand sendiri? Sebenarnya apakah reseller lebih gampang dari punya produk sendiri? Terima kasih. Terima kasih Kak Ruth pertanyaannya. Oke. Tadi yang pertama, apakah reseller bisa membangun brand sendiri? Apa ibaratnya tadi bisa tadi membranding dirinya sendiri gitu ya, tidak harus ikut produsennya gitu ya Kak Ruth ya. Betul. Ya, bisa banget. Jadi saya pun ya, saya kan gabung di Inscript sebagai tadi tim pemasaran ya. Kalau dulu awalnya saya marketer kemudian naik sebagai leader, tapi intinya sama saja saya menjualkan produknya Inscript. Ya, saya bukan pemilik istilahnya bukan produsen. Jadi saya menjual buku yang dijual menjual produknya Inscript gitu ya. Baik itu kelas online maupun yang sifatnya fisik berupa buku dan sebagainya. Nah,
Tapi saya tetap membangun branding saya ya, itu tidak harus ngikut brandingnya owner atau brandingnya produsennya. Ya makanya tadi itu kita harus terus menggali potensi diri kita yang akan membedakan reseller yang saat kita sebagai resellernya Inscript dengan reseller Inscript yang lain. Atau mungkin Mbak Ruth apakah reseller produk apa gitu ya, kemudian nanti sama-sama reseller produk A misalnya, kemudian Mbak Ruth pun bisa menjadi punya ciri khas yang membedakan tadi dengan reseller lainnya seperti itu Kak Ruth ya. Jadi bisa banget dengan kita punya ciri khas itu maka akan menjadi pembeda kita dengan reseller lainnya. Nah, yang kedua untuk reseller memang menurut saya bagi pebisnis pemula menjadi reseller itu lebih mudah dibanding membangun brand sendiri atau memproduksi produk sendiri, membangun brand sendiri gitu ya. Itu prosesnya lebih panjang. Tapi jika memang mampu membuat produk tertentu gitu ya boleh saja gitu. Tapi memang istilahnya modalnya lebih banyak dibanding hanya sebagai reseller. Kalau yang saya pengalaman saya ya, karena memang saya sendiri kebetulan saya tidak punya kemampuan untuk membuat produk tertentu gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya Kak Ruth punya keahlian nih di bidang kuliner, membuat misalnya puding spesial misalnya gitu ya. Kemudian bisa memproduksi itu, Kak Ruth kemudian memproduksi sendiri, membuat brand sendiri puding misalnya puding happy misalnya atau apalah namanya gitu, kemudian dijual secara online ya bisa saja juga. Tapi tadi itu kalau memang kita belum punya ide untuk membuat produk sendiri, maka lebih baik gabung menjadi reseller dari salah satu produk yang juga kita sukai gitu seperti tadi ya, jadi sesuai dengan passion kita gitu. Kak Ruth bisa membantu? Halo Kak Ruth. Ya, sudah Kira-kira cukup. Sudah menjawabnya nih jawaban Ibu Wis nih. Jadi bisa dengan ini ya Bu Wis ya, dengan misalkan dia punya bisnis atau punya ide bisnis gitu ya, bisa ditekunin di situ ya. Bisa. Jadi kalau emang punya kemampuan untuk memproduksi produk sendiri, brand sendiri ya silahkan, misalnya karena punya cukup modal misalnya untuk memproduksi produknya ya silahkan gitu. Itu pun bukan hal yang keliru, tapi ya emang tentu ibaratnya bebannya lebih besar karena dia juga memproduksi kemudian juga memasarkan gitu ya, membangun brand tadi seperti itu. Jadi istilahnya energinya lebih besar yang dibutuhkan ya. Tapi kalau emang ilmunya sudah dapat, sudah punya gitu ya silahkan gitu. Seperti itu. Contohnya saja kayak kalau di tim marketer saya itu juga dia ada yang juga seorang produsen gitu ya. Jadi dia produsen misalnya minuman tertentu atau makanan tertentu, tapi dia juga gabung menjadi tim marketer saya. Itu juga ada seperti itu. Jadi sambil belajar ilmu pemasarannya itu dia produksi produk sendiri, tapi dia juga gabung di salah satu tim reseller untuk belajar bagaimana memasarkan produknya gitu. Dan itu kan akhirnya juga menambah networking juga karena kan gabung dengan sesama tim yang lebih besar. Istilahnya dia juga menjadi salah satu jadi dikenal juga oleh teman-temannya yang lain bahwa dia punya produk itu gitu ya. Jadi promosinya juga bisa ke teman-temannya dia sendiri di sesama reseller gitu. Seperti itu. Jadi betul. Punya produk sendiri bisa juga sekaligus jadi reseller produk tertentu juga bisa. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal produksi, kita harus mikirin production cost-nya, lalu kita akan habis itu kita akan mikirin bagaimana produk itu sebelum kita jual kan harus kita research apakah orang-orang, kita harus kasih sampel ke beberapa orang, kira-kira orang suka nggak ya dengan produknya, terus lalu kita akan mikirin cara menjualnya gimana, dari hulu ke hilirnya akan lebih banyak dibandingkan dengan reseller, seperti itu kan ya? Betul sekali ya. Ya, benar. Gitu Kak Ruth ya. Semoga menjawab ya. Oke, berikutnya siapa lagi, Kak Jamet? Tadi kayaknya ada yang resen lagi, Kak Rahel. Ada 2 orang nih yang resen, Bu Is, ada Rahel sama Jicu, namanya Jicu. Oh iya, Jicu, Rahel, silakan. Rahel dulu ya Bu ya, boleh ya. Rahel dinyalakan kameranya dan mic-nya yuk. Halo Rahel.
Rahel, boleh langsung dinyalain mic sama videonya untuk bertanya sama Bu Is. Supaya tujuannya kenapa harus nyalain video biar lebih enak sih. Apalagi kalau kita face to face kan, seenggaknya bisa tatap muka, bisa langsung ngobrol secara langsung lah, walaupun virtual ya. Maksudnya kita bisa melihat Betul. wajahnya dengan jelas gitu, dibandingkan dengan cuman suara aja gitu ya Bu Is ya. Betul. Makanya Kak Rahel boleh yuk dinyalain videonya. Atau kalau belum siap kita langsung pindah ke Bang Jicu Cute nih kayaknya. Aku nggak tahu sih panggilnya Bang atau Kak nih. Tapi Jicu Cute kayaknya cute banget, manis sekali dari namanya. Boleh langsung dinyalain kameranya atau mic-nya. Dan mic-nya biar kita bisa langsung tanya jawab. Yuk. Kayang nih udah resign, udah dipersilakan untuk nanya gali-gali ilmu tentang reseller. Karena dari Jamet nih dari tadi perhatiin buat belajar tentang bagaimana ilmu reseller itu menarik banget. Ibaratnya kayak kita memang harus ekstra kerja, tapi memang tidak usah perlu pusing-pusing mikirin yang namanya produksi, mikirin bagaimana produk itu gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengoptimalisasi media sosial juga ya. Betul, ya. Jadi kita hanya memikirkan bagaimana pemasarannya kalau reseller itu. Betul. Jadi fokus kita lebih ke pemasarannya. Kita nggak perlu mikirin packing, ya, nggak perlu mikirin tadi itu ongkos produksi kalau gak laku gimana gitu kan, stoknya. Betul. Kita nggak perlu memikirkan itu kalau reseller ya. Jadi fokusnya kita bagaimana menjualnya gitu ya, lebih ke marketingnya. Lebih fokus ke marketingnya. Bu Is, kalau memang Kak Rahel atau Kak Jicu belum mungkin lagi siap-siap untuk bertanya ya. Ini Jamet aja boleh nanya nggak sih? Boleh banget Kak Jamet. Kebetulan Jamet ini memang interest sama marketing ya. Jamet ini belajar marketing. Ya kita kan semua tahu ya 4P, terus attention, interest, desire, action. Itu kan semua basic-basic yang marketing ya. Marketing tools tuh ada macam-macam lah gitu ya. Nah ini Jamet tuh pengen bertanya nih. Dari sekian banyak sosial media yang dimiliki oleh Ibu Is nih, ada belajar bisnis online, ada Is Marlina di YouTube, Telegram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp gitu ya. Mana sih yang paling menurut Jamet yang mana yang paling efektif mungkin untuk saat ini untuk kita menjadi reseller gitu? Yang mana yang paling kena dengan target pasarnya? Ya, jadi memang setiap sosial media itu juga punya semacam bukan pangsa, ya mungkin pangsa pasar ya. Jadi ada beberapa produk yang memang cocok di Instagram. Nah, kebetulan sih kalau produk saya itu kalau menurut saya karena memang target marketnya itu adalah mak-mak gitu ya, mama yang mungkin lebih banyak menggunakan Facebook dibanding Instagram. Jadi kalau yang saya rasakan itu saya lebih banyak mendapatkan inbox gitu ya karena mereka mengenal saya dari Facebook gitu. Jadi yang WA juga kebanyakan dia dapatnya dari Facebook gitu. Jadi Facebook dan WA dan Telegram mungkin kalau sekarang ditambah dengan Telegram itu yang kalau untuk target market dari produk saya itu yang paling efektif. Gitu Kak Jamet. Tapi memang ada beberapa yang memang mungkin mereka fokusnya lebih di Instagram. Tapi saya pernah juga dulu mengoptimasi Instagram. Tapi memang untuk produk mama ini emang saya juga crossing juga dari Instagram. Cuma maksudnya tidak sebanyak gitu ya. Tidak sesering saya crossing dari Facebook, WhatsApp, dan Telegram gitu. Seperti itu. Jadi ya tergantung tadi itu target marketnya, target market produk kita itu siapa. Nah untuk kalau misalnya untuk produk-produk anak muda katanya sih kata teman-teman yang pebisnis gitu ya, itu memang lebih banyak di Instagram closingannya dibanding di Facebook ataupun WhatsApp mungkin ya. Tapi kebetulan kalau target market dari produk saya karena kebanyakan memang khusus untuk emak-emak gitu, khusus perempuan yang memang itu juga bukan anak muda era milenial sekarang gitu. Jadi kebanyakan 30 ke atas lah mungkin ya, 30-40 usianya gitu, yang mereka malah lebih nyaman menggunakan WhatsApp atau Facebook. Jadi kalau saya sendiri lebih bagi saya itu lebih efektif gitu. Tapi tetap saya juga tadi tetap juga mengelola sosmed yang lain. Gitu Kak Jamet. Berarti kalau Jamet boleh rekap sedikit, berarti memang yang paling besar untuk saat ini dan memang sesuai dengan target pasar dari bisnis resellernya Kak Is, Bu Is ini adalah Facebook dulu ya.
Dari Iya, Facebook dulu Facebook nanti sama baru WhatsApp ya. Oke, baru keintegrasi ke sosial media yang lainnya seperti Betul. Instagram, seperti Telegram. Baru misalnya dari Facebook itu dialihkan pelan-pelan ke Betul. Iya, sosial media yang yang lain. lainnya juga gitu Iya, ya. betul, betul. Jadi memang kita harus berusaha melingkan ya, melingkan antar sosmed itu. Jadi memang jangan terpisah. Jadi kita punya akun di Facebook, kita kenalkan juga nomor WA kita. Kita kenalkan juga nomor Telegram kita. Ketika kita misalnya cerita di WhatsApp, kita juga kenalkan Facebooknya kita. Kemudian kita Betul. kenalkan juga channel Telegramnya kita. Kemudian akun Instagramnya kita. Jadi semuanya itu harus saling terkoneksi gitu ya, harus saling terkoneksi antar sosial media. Karena tadi itu kita tidak tahu orang itu menemukan kita dari mana gitu. Walaupun tadi kita punya target market tertentu ya, tapi bisa saja saya juga pernah closing anak muda juga dari Instagram gitu ya. Anak-anak milenial itu juga pernah gitu seperti itu. Jadi nah itulah makanya pentingnya kita memiliki akun di sosial media tadi itu, walaupun tadi ada beberapa yang kita fokuskan. Oke, wah menarik sekali nih. Jadi ini benar-benar nih kalau kayak Jamet kan Mama Jamet di rumah kebetulan sudah berumur 65 tahun ya. 55 tahun, sorry kok jadi lebih tua 10 tahun nih. Kedekutan nih Jamet nih. Kayak Jamet tuh penasaran juga gitu. Mama tuh di rumah bilang sama Jamet, Met, Mama tuh pengen deh berbisnis sesuatu. Tapi Mama juga tahu nih kondisi fisik tidak memungkinkan nih Bu Is. Maksudnya kayak Jamet juga nggak tega kalau Mama harus bikin barang, produksi barang, terus belum lagi kalau ini ada ya kalau misalkan bisnis makanan F&B harus dari pagi, ya kan? Udah belanja ke pasar, terus masak dan segala macam, capek. Nah mungkin ini adalah jawaban, bisa jadi solusi buat ibu-ibu di rumah, mama-mama di rumah yang memang punya anak, punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan lain, tapi pengen deh punya experience pengalaman berjualan supaya kalau Mama Jamet kebetulan nih jadi karena di rumah terus suka kepikiran suka gini bilangnya Mama Jamet, lama-lama otak mengendur nih karena tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan orang, bisnis. Jadi mungkin ini bisa jadi jawaban juga ya Bu Is ya. Bisa banget Mbak Jamet, saya tuh punya tim marketer yang juga usianya di atas 50 tahun ada. Jadi bisa banget karena ini juga kebetulan kan gabung di tim saya juga itu gratis ya. Jadi ibaratnya ya boleh untuk trial and error lah ibaratnya gitu ya. Jadi karena tambah modal juga gitu untuk nambah, paling tidak nambah teman lah gitu ya, nambah teman, nambah ilmu, nambah pengalaman mungkin gitu ya. Bisa ngikuti perkembangan sekarang tuh kayak apa gitu ya. Misalnya dari segi teknologi sosial medianya gitu ya. Nah itu bisa banget gitu. Itu di tim saya tuh ada yang tadi usianya di atas 50 juga ada gitu. Tim marketer saya. Iya. Karena kan tadi itu kan nggak perlu ngapa-ngapain. Kita modalnya sosial media loh. Jadi hanya cerita misalnya bisa juga sih mungkin ikut salah satu kelas yang cocok. Kebetulan sih kalau di Inscript kan ada kelas bahasa Inggris untuk ibu-ibu. Jadi kalau mungkin ada yang ingin mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya nih kayak semacam belajar lagi nostalgia lah mungkin gitu ya, tapi ini dengan konsep yang baru gitu ya. Ada kelas bebenah rumah gitu ya, bagi mama itu beres rumah itu juga ada. Itu mungkin bisa ikut salah satu kelasnya, kemudian nanti cerita gitu kan ke ibu-ibu yang lain, itu bisa banget gitu. Nanti jadi hanya sekedar cerita apa pengalaman yang didapatkan. Kemudian atau mungkin bisa beli salah satu buku yang ada di Inscript itu bisa disimak, kemudian nanti bisa di-sharingkan, itu juga bisa. Itu jangan saya lakukan juga dulu ketika awal-awal menjadi reseller. Gitu Kak Jamet. Oke, menarik sekali. Terima kasih banget nih. Kayaknya Jamet bakalan bilang deh sama Mama Jamet di rumah. Siapa tahu bisa dia jadi boleh ya nanti ikutan ya. Boleh banget Kak Jamet. Boleh ya, aku boleh nggak sih? Tapi nanti deh kita di belakang boleh nggak sih kalau kebetulan aku mau mamaku nih supaya ini. Cuma kan aku belum ngobrol nih sama mama. Boleh nggak nih kalau minta nomor WhatsApp atau apa biar kita bisa ngobrol? Kan ada di slide saya Kak Jamet. Ada nomor saya di situ. Ya? Ada. Siap. Ada nomor HP-nya itu nomor HP itu WhatsApp sama Telegram itu sama ya nomornya.
Oke, siap. Nah, Jamet tuh punya Kak satu Jamet gak pertanyaan boleh lagi ikut nih. karena hanya untuk perempuan ya. Cuman buat boleh perempuan nih, Iya, ibu-ibu, Kak. tim saya hanya untuk Dan perempuan. makanya nih Jamet tertarik banget nih buat mama di rumah, buat Heeh. kakak-kakak atau ibu-ibu yang ada di klub Sobat Ya, Badak nih. Di room ini boleh nih coba-coba untuk menjadi reseller, itu bagaimana caranya tuh. Nah, iya. Jamet juga penasaran nih. Ada satu pertanyaan dari Jamet, tapi kayaknya kita coba dulu untuk Kak Rahel atau Kak Ji Cukyut untuk bertanya ya. Iya. Ayo, boleh dinyalakan mic-nya atau videonya Halo. untuk Kak Rahel kalau sudah siap. Oh, ini ada Karina juga ini ada yang mau Halo. bertanya, siapa duluan? Halo, Saya mau Kak Rahel, bertanya. yuk Oh, dinyalain silakan Kak videonya Rahel, yuk. silakan. Ya, sudah Suara ada saya, suaranya Kak Rahel. Apa? suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah Kak Rahel, Jelas. silakan. Videonya Kak, boleh Kak? Oh ya, sebentar. Ya, izin bertanya. Oke, Saya mau tanya silakan. begini. Apakah sulit gitu untuk kita menjadi reseller online gitu? Terus untuk reseller sendiri, apa harus punya uh, usaha mitra binaan gitu yang lebih brandnya lebih dikenal orang supaya kita sebagai reseller lebih banyak peminatnya. Karena di masa online ini brand yang sudah ada itu biasanya lebih dilihat masyarakat, brand yang terkenal maksudnya lebih dilihat masyarakat dan lebih diminati masyarakat. Terus bagaimana caranya membuat konsumen itu uh, setia gitu untuk kita yang sebagai reseller hanya memiliki brand yang belum terkenal begitu. Terima kasih. Oke, Kak Rahel, maaf sudah menjadi seorang reseller sekarang atau belum? Kak Rahel? Kalau saya itu bukan reseller tapi kayak perorangan gitu, Bu. Oh, produksi sendiri maksudnya. Iya, Produksi apa Kak Rahel? ada saya sih Produknya apa? fashion sama kosmetik. Fashion Oh, sama kosmetik. Kak Rahel ini memproduksi fashion. Iya, Oh, ini apa namanya? Jahit sendiri? iya, Oke. Jadi sebagai produsen berarti Kak Rahel ya? iya betul. Ya, oke. Kalau Kak Rahel sudah menjadi produsen, kalau menurut saya apa namanya bisa membangun tadi tim pemasaran gitu ya, bisa membangun tim pemasaran agar bisa meningkatkan omset penjualan dari produknya Kak Rahel. Maaf Kak Rahel sudah punya tim pemasaran atau misalnya kayak membuka semacam distributor ataukah hanya menerima orderan ini perorangan? Kalau untuk Baik, kolaborasi saya belum berani karena takut di zaman online ini takut penipuan sih begitu, Bu. Oh, jadi emang belum membuka apa namanya kasih macam open distributor atau open stokis gitu belum ya? Atau misalnya open reseller untuk menjualkan produknya Kak Rahel? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi ibaratnya ini masih produsen sekaligus juga marketingnya gitu ya. Jadi menjual produksi sendiri, menjual sendiri gitu ya Kak ya? Iya, Bu. Iya, oke. Ya, Kak Rahel, kalau menurut saya memang untuk mungkin menambah networking gitu ya, bisa juga misalnya Mbak Rahel gabung menjadi reseller salah satu fashion yang terkenal saat ini misalnya. Kalau saya lihat karena Kak Rahel sebagai produsen fashion berarti emang minat Kak Rahel kan di bidang fashion itu ya, gitu ya, Kak Rahel. Iya, Bu. Jadi ya mungkin untuk menaikkan tadi brandnya Kak Rahel ya agar lebih banyak dikenal, itu bisa gabung di menjadi resellernya kalau memang bisa. Tapi kalau menurut saya kalau memang ternyata Kak Rahel lebih fokus di produksinya ya, lebih fokus di tadi dengan membuatnya tadi itu mending rekrut reseller saja. Rekrut reseller dengan sistem fee. Jadi open di sosmed gitu ya. Misalnya reseller dari produknya Kak Rahel
Dan memang Karahel saya kira mungkin perlu meningkatkan ini juga agar bisa membina tim juga. Jadi kan produsen pun harus juga membina tim pemasarannya nanti lagi ya. Jadi membekali tim pemasarannya agar bisa berjualan online. Jadi rekrut reseller, kemudian nanti kasih sistem fee, misalnya setiap kali dapat orderan dari untuk produknya Karahel nanti dikasih fee 10-15% misalnya. Ya ini aja Kak, berarti kan kita hanya membayar ketika dia closing gitu ya, ketika dia dapat orderan, misalnya sistemnya akumulasi gitu ya, akumulasi per bulan gitu ya fee-nya itu. Saya juga dulu posisi saya dulu memang sebagai reseller seperti itu. Jadi produsen merekrut atau open reseller ya, open reseller, atau bisa juga memang Karahel apakah ikut juga di beberapa grup pebisnis Karahel? Karahel? Belum, Bu. Belum. Ya, itu juga penting ya, Karahel sebagai produsen itu juga penting gabung di beberapa grup atau grup apakah mau di Telegram, di WA, di Facebook, itu juga gabung di beberapa grup pebisnis untuk menambah pertemanan, networking gitu ya. Jadi kita mindsetnya harus positif dulu. Jadi insya Allah kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik. Pengalaman saya seperti itu. Jadi walaupun kita mungkin khawatir, tapi memang kita waspada harus ya. Waspada di dunia online sekarang itu memang harus selalu ya. Jangan sampai kita tertipu gitu ya. Jadi makanya tadi kalau saya sih biasanya melihat dari track record postingan di Facebooknya ketika saya berteman itu. Ini termasuk orang baik atau tidak gitu. Jadi, tapi kita memang perlu menambah pertemanan lebih banyak sebagai pebisnis, sebagai produsen, dengan kita gabung di banyak grup pebisnis atau grup reseller bisa. Pokoknya misalnya yang saya tahu misalnya mungkin nanti bisa gabung di grup belajar bisnis online gitu ya. Ada ibu-ibu doyan bisnis, ada banyak sekali di Facebook sebenarnya. Kalau mungkin kita kata kunci pebisnis gitu mesti banyak banget grup-grup itu. Nanti kita bisa join di situ, kita bisa biasanya di satu grup itu ada sesi market day atau sesi mengenalkan produk dari member. Nah, itu kan bisa kita share produk kita. Kita juga bisa open reseller di situ, ya, membuka kesempatan untuk ikut menjualkan produknya kita. Kali aja mungkin produknya Karahel ini spesial, misalnya produk passionnya ini by request gitu ya, bisa custom, pokoknya spesial deh gitu ya. Jadi emang kita harus temukan dulu keunikan dari produk kita yang tidak ada di produk orang lain. Jadi walaupun produk kita mungkin bukan brand yang sudah terkenal, tetapi kalau kita punya keunikan, maka itu juga saya kira walaupun mungkin Karahel pendatang baru gitu ya di dunia fashion, bisa saja menjadi dikenal orang kalau Karahel punya layanan tertentu spesial, excellent gitu, yang bisa Karahel berikan kepada konsumen. Jadi mungkin beberapa customer Karahel yang itu bisa dimintain testimoninya, dan itu bisa menjadi salah satu bahan untuk sharing di sosial media, diposting di sosial media testimoni dari pelanggannya Karahel gitu Karahel. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang Karahel mau fokus di produsen sebagai produsen fashion tadi ya, dan satu lagi apa tadi saya lupa. Nah, itu fokus aja di situ karena kalau memang punya skill di situ, kemudian tinggal rekrut reseller untuk agar ikut menjualkan produknya Karahel sehingga nanti penjualan bisa lebih meningkat. Kemudian gabung di beberapa komunitas bisnis ya, agar Karahel juga semakin dikenal di sana sebagai produsen fashion, bisa ikut mengenalkan produknya dan lebih banyak orang yang kenal dengan Karahel. Gitu Karahel? Bisa membantu? Ya, terima kasih Bu, sangat membantu. Ya, sama-sama Karahel. Ada lagi? Oh, ini ada Kak Rina Andriana sama Kak Jicu. Siapa dulu ini Kak Jamet? Oke, ya sekarang udah ada yang penanya kita, ada Kak Jicu nih dia. Wah, udah rame sekali nih yang mau nanya nih ya. Kak Jicu tadi mungkin ya, tadi habis dari Karahel, baru habis ini kita ke Kanidia. Ya, siap-siap buat Kanidia ya. Kita ke Kak Jicu dulu ya, boleh dinyalain mic-nya, di-unmute, dan juga di-on videonya. Silakan Kakak Jicu, cute. Cute. Gemes banget. Kakak cute, boleh dinyalain videonya dan kamera dan mic-nya yuk.
Kalau belum bisa atau lagi siap-siap, kita boleh kepindah ke Bang Kak Egi katanya Nidia. itu. Oh, Kak Nidia dulu. Bang Egi, kalau di sini saya tadi duluan Kak Nidia sih, baru Bang Egi Ucing yang nanya. Oke, Sesuai. ya. Oke, Kak Nidia. Silakan. Halo. Yo, iya, selamat malam. Ini tim mau saya. ngomong. Hai Kak Nidia. Ikut Iya. gabung. Terima kasih. Ini tim saya Kak Oke. Jamet. Ya, ini timnya Kak Bu Isya. Iya. Halo Kak Nidia, Halo, terima kasih sudah Kak Jamet. bergabung di Salam klub Sobat kenal. Badak Iya, ya. salam kenal buat Kak Ih, Jamet lucu dan banget sih. partisipan yang lainnya. Saya ada satu Iya. pertanyaan. Jadi sebenarnya memang awalnya sebelum join timnya TIS ini, saya tuh nggak punya selling skill sama sekali. TIS itu yang akan menjadi pertanyaan saya. Jadi untuk kayak walaupun secara halus ya, selling halus saja, itu tuh saya kayak gimana gitu rasanya, karena emang nggak punya pengalaman selling. Waktu itu juga mau join reseller, buntutnya memang beli barang dan lain-lain, kemudian juga sudah siap-siap cari target pasar, tapi nyerah juga akhirnya karena tadi saya nggak punya skill selling sama sekali. Nah, kira-kira tips dari TIS ini gimana sih caranya untuk satu tadi tetap ya terkait dengan target pasar, nentuin target pasar. Biasanya kan kita udah tahu nih, nggak usah jauh-jauh ya, misalnya produk Inscript kita udah tahu targetnya siapa kan gitu, TIS. Nah tapi karena merasa saya nggak punya skill selling, jadi susah ini. Gimana ya caranya supaya bisa nawarin ke teman bahwasanya ini tuh produknya bagus, ini tuh kita udah ngerasain langsung, udah join langsung, udah bisa ngerasain manfaatnya, tapi bagaimana caranya mentransfer apa yang kita rasakan itu bisa dirasakan juga itu sama calonnya seller kita gitu, seperti itu. Simple aja sih itu pertanyaan saya malam ini. Terima kasih Kak Jamet sama Teis. Sama-sama, terima kasih pertanyaannya Kak Nidia. Keren banget Ini pertanyaannya. saya. Bisa dengar nggak? Bisa. Ya maaf ya, beginilah kalau emak-emak sudah punya anak ya, Zoom-nya sama anak. Maaf ya. Sama kok Siapa ini. boy? Di sebelah saya juga Boleh udah ada. Oke, ya kan ini dia. Jadi memang mungkin itu kayak semacam mental block ya, mental block bahwa saya tidak punya mental block. Kemampuan selling ya. Benar. Saya pun dulu seperti itu kan dia. Oh gitu. Ya. Nah, saya pun dulu mengalami pas awal-awal seperti itu. Makanya saya dulu berdasarkan saya tuh bukan hard selling ya. Jadi saya hanya bercerita di sosmed itu apa pengalaman yang saya dapatkan dari kelas Inscript yang saya ikuti atau dari produk Inscript yang saya beli. Itu saja. Saya nggak jual hard selling gitu, enggak. Jadi hanya saya posting di sosial media itu hanya sharing apa yang saya dapatkan. Tanpa perlu gitu. Misalnya wapri satu-satu gitu ya Teh, atau gini atau gimana gitu kan? Iya, nggak perlu. Jadi cukup sharing tadi. Sebenarnya. Nggak, kadang memang self reflection jadinya kan Teh, apakah memang kurang, effort saya kurang atau seperti apa gitu kan. Jadi ya itu pesimis lagi gitu. Mau ikutan dia. Putus-putus. HP-nya di main. Salah sama. Oke, udah bisa. Ya. Oke. Sebentar. Ya. Oke, gitu Kak Nidia. Jadi memang jika memang masih ada mental block tadi bahwa tidak bisa menjual, manfaatkan saja dengan kemampuan Kanidia di bidang tulis menulis gitu ya, sharing tadi di status itu baik itu di WA maupun di sosmed apapun lah gitu ya. Betul, berdasarkan sharing aja, sharing gitu. Atau juga kita misalnya kan banyak tuh produknya Inscript yang memang mungkin Mbak Nidia. Kalau produk Inscript sih saya insya Allah nggak terlalu mudah sih ya, mau di selling. Mungkin yang lain misalnya Teh. Iya. Nah itu juga yang itu mental blocknya yang jadi belum apa-apa. Sebenarnya enak nih kayaknya nih kalau jadi stokis, tapi kayak mental block kayak gitu. Emang harus dicoba dulu kan dia. Kita emang harus jadi tadi berani mencoba juga. Even kita nggak punya selling skill ya Teh ya. Iya sebenarnya itu tuh sambil jalan akan ngikuti kok Mbak Nidia kalau menurut saya, pengalaman saya iya. Karena gini,
kita akan semakin pede bercerita kalau kita sudah pakai produknya. Gitu. Benar. Seperti itu. Iya, jadi biasanya kalau kita gak pede itu karena memang kita belum tahu persis produknya, walaupun mungkin sudah dijelaskan deskripsinya segala macamnya, tapi karena kita memang belum pernah menggunakan produk itu, maka kita jadi ragu untuk cerita gitu. Jadi sebenarnya konsep sellingnya cerita, just sharing, ya, just sharing. Jadi gak perlu mikir panjang bagaimana jualannya gitu ya. Tapi cobain dulu produk-produknya gitu ya, saja. Baru kita bisa cari cerita. Betul, iya, dengan cerita saja, kita. Iya, dengan cerita. Baik. Betul, iya. Terima kasih banyak, Teis. Sama-sama, Mbak Nidia. Nanti bisa teleprian lagi ya. Iya, mantap ya. Mantap. Iya, jangan dipendam sendiri kalau bingung. Enggak sih, enggak. Kebetulan kan memang juga temanya reseller kan. Oke, Kak Nidia, ya. Sama-sama. Oke, kita next. Siapa lagi yang mau bertanya? Nih ada Kak Karina sama Bang Egi Ucing nih. Bang Egi Ucing nggak jadi nanya, Bang Egi? Dari tadi kan udah yang perempuan ya, sekarang kita coba yang laki-laki kali ya. Boleh. Walaupun memang khusus grupnya untuk para perempuan, untuk para wanita. Tapi mungkin Bang Egi mau bertanya nih. Buat pacarnya bisa buat mungkin, istrinya. Atau buat istrinya mungkin. Bang Egi? Ya, Bos. Ya, boleh langsung bertanya Bang Egi ke Bu Is. Tadi udah diwakili sama Bu Nidia ya, udah jelas semua, udah jelas banget malah dia. Cuman ada udah jelas banget ya. Boleh. Itu kan upsellingnya lewat online ya? Betul, online ya, semua. Betul. Nggak pernah lewat nyata gitu, maksudnya offline. Ya, non online gitu. Kebetulan saya online 100%. Oh, nggak pernah ya. Soalnya gini ya. Kalau mengajak itu susah ya, kalau apalagi kalau mempercayai orang gitu kan ya, susah untuk percayanya. Itu gimana caranya untuk biar dia percaya apa gimana gitu. Ya tadi pentingnya kita membangun branding. Iya. Meyakinkan Betul. Para calon reseller bagaimana caranya supaya kita kan pasti kan kayak Bu Is kan bertanggung jawab nih sama produk yang dijual sama apa, bagaimana cara meyakinkan gitu mungkin Bu Is. Betul. Ya makanya tadi kan pertama saya bilang di awal itu pertama produknya harus yang kita sukai. Kedua kita harus menemukan produsen atau distributor yang memang juga dia amanah juga gitu ya. Jadi kita harus paham betul dia itu bertanggung jawab terhadap produk yang dijual. Jadi kita kan ikut menjualkan nih. Nah makanya saya betah di itu karena bagaimanapun misalnya ada komplain apapun dari penjual itu Inscript itu bertanggung jawab untuk mungkin menggantilah ataupun menyelesaikan semua masalah komplain dari pelanggan itu langsung di handle oleh pusat gitu ya, seperti itu. Jadi memang produsennya juga harus terpercaya ya, kita pun harus juga membangun branding bahwa kita dapat dipercaya gitu ya Bang Agus ya. Siapa Bang Egi ya, maaf. Bang Egi. Ya, jadi saya dulu mungkin pas awal-awal diterjun di dunia bisnis online ya tidak mudah juga mendapat kepercayaan orang lain gitu ya. Tapi setelah berapa lama saya membangun branding di sosial media, orang tuh kalau misalnya sekarang ibaratnya langsung percaya, bahkan kita belum pernah ketemu pun ya orang sudah percaya ke kita karena tadi itu mereka melihat track record kita di sosial media. Jadi makanya kan saya bilang bahwa sebagai pebisnis online salah satu hal yang menjadi kunci adalah bagaimana kita membangun branding di sosial media agar orang lain percaya terhadap kita gitu ya. Jadi tapi itu bukan pencitraan karena memang itu adalah rebranding, itu kan realnya kita gitu, bukan pencitraan hanya sekedar memoles, bukan, tapi memang itu emang realnya kita. Jadi itu yang harus kita tampilkan bahwa kita tidak pernah menipu, kita tidak selalu bisa memberikan layanan excellent terhadap pelanggan kepada tim ya. Contohnya saya dulu emang awalnya mungkin hanya gak nyampe 100 tim reseller saya, tapi ternyata sekarang
yang mau gabung itu ada aja setiap hari mau gabung jadi tim saya tanpa saya woro-woro open reseller atau open marketer pun itu apa namanya wapri ke saya untuk join di tim saya. Jadi apa namanya trust itu yang paling penting dan orang akan percaya ketika sudah melihat track recordnya kita gitu ya tadi atau perjalanan bisnis kita itu sebenarnya seperti apa. Apakah ada hal-hal negatif di sosmed kita misalnya ada sengketa dengan orang lain kah atau apa. Nah itu yang penting Bang Egy ya. Jadi di dunia online itu yang penting itu adalah menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi jangan sampai itu ternodai gitu ya. Kepercayaan itu jangan sampai ternodai. Itu yang harus kita jaga. Excellent service itu yang penting. Gitu Bang Egy? Ya, cukup jelas Mbak. Saya puas banget. Ya, makasih. Ya, terima kasih ya. Silahkan siapa lagi Kak Jamet? Karina ya, Karina sama Kak Jicu ini tadi belum. Ya, kayaknya lah kita langsung ke Karina aja ya, karena kayaknya Kak Jicu nih mungkin sedang berhalangan atau sedang melakukan sesuatu yang lagi di jalan mungkin atau lagi nyetir. Kita langsung ke Karina aja ya. Iya, hai Karina. Halo, ya halo Kak Is. Ya mau tanya, kalau kita jualan online kan yang paling utama itu postingan ya. Nah, kalau tiap media sosial kan postingan tuh pasti beda. Nah, kalau misalkan di Instagram itu kan gambar ya yang kita posting. Nah, misalkan kita nggak punya bahan untuk diposting itu gimana, Kak? Jadi yang diposting tuh tiap hari tuh kayak monoton gitu loh lah. Mengatasinya itu gimana? Ya, Kak maaf Kak Arina sudah jadi reseller atau produsen? Reseller. Reseller produk apa? Pembersih jamur pakaian sama pembersih kamar mandi. Itu dari produsennya dikasih bahan untuk ini nggak, konten untuk marketing nggak? Ada. Misalnya flyer produk gitu? Iya, testing juga ada. Cuman kadang kalau kita testingnya belum ada yang baru kan orang kok yang diposting cuma itu aja gitu loh. Oke, jadi gini Mbak Rina Andriana, kita memang sebagai pebisnis online harus kreatif, punya bahan konten yang banyak, ya. Jadi tidak hanya tadi foto produk, tidak hanya testimoni gitu ya. Kemudian kita juga bisa ngasih tips ya. Makanya tips yang terkait dengan produk yang kita jual. Misalnya tadi kan tipsnya pembersih jamur ya. Produknya produk pembersih jamur. Ya. Produk pembersih jamur itu jamur di mana? Jamur di pakaian. Ya, jamur di pakaian. Oke, pembersih jamur di pakaian. Nah, itu coba kita gali lagi. Misalnya, apa sih penyebab munculnya jamur di pakaian? Nah, itu bisa menjadi konten edukasi atau konten tips gitu ya. Misalnya tips agar tidak muncul jamur di pakaian. Jadi kontennya itu tidak tadi sekedar produknya, tidak sekedar testimoni, tapi hal-hal yang bermanfaat yang terkait dengan produk itu. Bisa tips kah, bisa pengetahuan seputar jamur misalnya jenis-jenis jamur yang ada di pakaian. Bisa juga ya. Tadi bisa juga misalnya cara untuk menghindari agar tidak muncul jamur di pakaian. Ya, jadi bisa terus digali apa hal yang terkait dengan produk yang nantinya akhirnya itu membutuhkan produk kita gitu ya. Seperti itu. Jadi ada konten edukasi yang ada hubungannya dengan produk kita. Gitu Mbak Rina. Jadi bisa juga sesekali misalnya kita membuat quote positif gitu ya, menampilkan konten quote di di sosmed kita gitu ya. Saya sendiri makanya di grup asiknya belajar Canva itu saya buat jadwal itu ada hari Senin itu belajar pantun Canva. Jadi bagaimana membuat pantun tapi didesain dalam Canva gitu ya, didesain di Canva. Jadi pantunnya itu harus sesuai dengan gambar desainnya itu harus sesuai dengan pantunnya gitu ya. Jadi kan lebih menarik. Kemudian ada sesi belajar bareng alumni kelas Canva misalnya kayak gitu. Nanti ada macam-macam, ada belajar flyer kah, ada belajar
apa namanya misalnya model desain tertentu gitu ya. Kemudian ada juga belajar membuat quote gitu ya. Ada parade quote setiap hari Jumat misalnya. Nah itu bisa kita jadwal. Jadi nggak mesti setiap hari biar orang nggak bosen. Itu kontennya adalah semuanya apa namanya produk ya, info produk. Bisa juga aktivitas kita sehari-hari misalnya ketika packing misalnya. Kalau Mbak Rina masih packing sendiri? Masih packing produk Kadang sendiri kalau ada stok packing sendiri, tapi kalau pas kebetulan kosong jadi langsung dari produsennya. Oke, jadi emang ini sistemnya dua tadi ya, bisa sendiri, bisa stok sendiri, bisa juga enggak. Oke, nah itu juga aktivitas bisnis pun bisa juga menjadi konten sosial media kita. Jadi ketika kita packing, kita potret, kemudian ketika kita misalnya paketannya sudah rapi gitu ya, ada beberapa misalnya itu juga bisa kita potret, bisa menjadi konten juga gitu ya. Jadi konten media sosial kita itu bisa aktivitas bisnisnya, bisa tadi tips atau hal-hal yang terkait tentang produk kita gitu ya. Kemudian bisa juga tadi disela dengan quote gitu ya, quote-quote positif. Kadang orang itu awalnya tertarik itu dengan misalnya quote-quote yang kita posting. Tapi akhirnya dia akan melirik produk kita lama-kelamaan. Jadi memang prosesnya memang cukup panjang gitu ya, tidak langsung. Tetapi untuk menghadirkan orang menyadari bahwa ada produk ini, itu kadang kita butuh waktu dengan cara yang lebih soft tadi ya, dengan menampilkan misalnya tadi itu ya keseharian kita bisa di-share atau mungkin Mbak Arina bisa share juga pernah mengunjungi suatu tempat yang menarik, itu juga bisa di-share di sela-sela itu tadi itu agar konten sosmed kita tadi tidak monoton hanya isinya adalah jualan produk gitu ya. Biar itu Mbak Rina. Hard selling gitu ya. Betul, iya. Jadi belajar soft selling. Kalau misalnya tadi Mbak Rina misalnya punya kemampuan buat pantun, itu juga bisa isinya pantun misalnya di suatu waktu gitu ya, pantun yang lucu gitu ya, boleh. Atau misalkan bisa share konten yang menarik dari Google misalnya. Itu juga bisa kita share gitu ya, misalnya quote-quote dari pebisnis sukses atau tadi dari tokoh gitu ya. Itu juga bisa untuk mengarahkan ke situ tadi, atau misalnya konten edukatif yang memang terkait produk kita tadi, pengetahuan tentang jamur, tentang bagaimana mencegah jamur agar tidak muncul di baju kita gitu ya. Jadi itu tips edukasi juga penting kita posting di sosmed kita. Gitu Mbak Rina. Ya, terima kasih Kak Ais. Sama-sama Kak Rina. Ada lagi Kak Jamet? Bu Ais, kayaknya berhubung sudah 10 menit lagi, kita langsung ke kuis ya. Biar oke. Iya, tak terasa ya, udah mau jam 9 ya. Nggak berasa ya, udah nanya-nanya, udah banyak ini, kita udah 9 menit lagi kita akhiri sesi ini. Dan Jamet juga mau ngasih tahu buat semuanya, nanti kuis ini akan berhadiah. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya adalah mendapatkan tiket ya Bu Ais ya. Iya, tiket gratis masuk kelas Canva batch 20, ABCD batch 20. Nanti belajarnya 30 hari loh. Di bulan sedap. Bulan reseller ini biar bisa buat konten untuk media sosialnya. Wah, keren. Ini kayak ini ya. Kalau di kampus-kampus namanya short course. Short course, betul. Atau workshop. Iya. Oke. Kalau begitu kita akan langsung deh ke kuis pertama. Pertanyaan pertama boleh ya, Bu Ais ya? Boleh. Pokoknya siapa yang paling cepat ya angkat tangan dulu ya. Nanti Kak Jamet yang pilih ya. Oke. Pasti yang merhatiin akan tahu ya, akan hafal. Sebutkan nama kelas Canva saya. Wow. Ayo, gampang banget. Tadi udah sebelum pertanyaan itu udah disinggung namanya apa. Siapa siapa tuh yang ini, yang raise hand siapa Kak Jamet yang milih? Nah, kalau menurut Jamet kita pilih tadi kan, menurut Bu Ais juga kita pilih yang paling cepat raise hand-nya ya. Kalau di komputer Jamet yang paling cepat Sevi ya. Sevi Masila, agen Surabaya. Oke.
Iya teh. Kelas Canva semua. Kelas Canva Semuanya. saya salah satu aja. Yang salah satu aja. Spesial digital painting. Terus ABC Pro. ABC yang reguler sama yang series. Digital painting anak juga ada. Yang lengkap loh. Ya. Kelas ABC reguler. Terus keliru itu. Saya yang lain. Yang lain. Yang mana? Gak lengkap. Ada lagi Kak Jamet? Oke, berarti kalau Kak Sevi kurang lengkap, mohon maaf Kak Sevi, kita alihkan ke yang lain ya. Kita coba kasih kesempatan buat Kak Dewi Marisa untuk menjawab. Oke, saya cukup pokoknya nama kelas Canva saya, salah satu saja. Kelas Canva ABCD Pro, kelas Canva ABCD reguler, kelas Canva ABCD spesial digital painting. Oke, selamat Kak Dewi Marisa. Tadi Mbak Sevi itu nggak ada D-nya, ABC toh, bukan ABCD. Yang betul ada ABCD-nya, ada D-nya. Kurang D-nya. Iya, tadi kurang D-nya. Harusnya ABCD ya. D-nya tadi ketinggalan Mbak Sevi. Hilang ya. Hilang D-nya saking semangatnya, D-nya jadi hilang. Yang betul ABCD. ABCD. Oke, Mbak Dewi Marisa tadi ya. Selamat Mbak Dewi Marisa. Makasih Oke, Teteh. selamat buat Kak Dewi Marisa yang sudah mendapatkan tiket kelas dari Bu Ei selama 30 hari ya. Nah, ini Ya, kelas nanti Canva ya. klaimnya kontak ke saya ya, klaim tiketnya ya. Oke, berarti sistemnya gimana Bu Is untuk supaya konfirmasi kemenangannya nih? Nanti telepri ke saya. Nomornya yang ada di slide tadi. Oke, silakan untuk tele pribadi ke Ibu Eis, nomornya ada di slide-nya. Ya, 0812 2936 7204. Oke, kalau begitu kita akan langsung ke pertanyaan terakhir. Satu lagi ya. Sama ya. Iya, satu lagi. Satu lagi pertanyaannya, apa nama komunitas yang menyediakan Zoom ini? Ini masa nggak ada yang jawab? Ada tuh Kanidia pertama. Oke, Kanidia silakan. Klub Sobat Badak. Weh, selamat. Iya, dapat tiket. Selamat Kanidia. Selamat Kanidia ya, berhasil mendapatkan tiket. Terima kasih. Untuk ring Canva ABCD ya. Enak banget bisa ikut kelas gratis. Iya, biar masuk kelas lagi. Iya, terima kasih. Nah, untuk yang menang, Kakak Nidia juga jangan lupa untuk nanti pribadi ke Ibu Eis dengan nomornya ada di slide-nya ya Bu ya. Iya, terima kasih Kak Jamet. Sama-sama. Nanti silakan ikutan. Wah, nggak berasa dari jam 7 udah ngobrol-ngobrol, banyak banget ilmu semua yang kita dapetin di Sobat Badak hari ini. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, ini ngobrolannya isinya daging semua nih. Benar-benar bermanfaat banget, berguna banget buat kita. Dan ini benar-benar bisa jadi tips kita bagaimana caranya sukses jadi reseller. Dan itu ternyata memang tidak gampang. Harus perjuangan, harus yakin. Kalau Jamet boleh recap ya, harus teguh, harus kekeh gitu ya sama keinginannya, sama kemauannya. Kalau misalkan kita memang suka dan passion kita di situ. Nah, ini sudah dibagikan, di-share di screen-nya. Ada nomor HP-nya di 0812 2936 7204 nih untuk japri langsung ke Ibu Uis. Buat pemenang nih yang tadi sudah memenangkan kuis. Selamat ya. Wah, 30 hari. Dapat short course. Bang Jamet. Keren. Ya, Bang Egi. Kuisnya kapan? Bang Egi mau ikut. Udah hari lewat. Ini kuisnya oleh Ibu Uis Marlina saja. Tidak ada kuis Aduh. di room lounge di Ngopi. Tadi udah dihabisin di sore. Udah 3 games. Aduh. Jadi gimana, Mbak? Kok, Mbak? Bos, maksudnya bos.
Kenapa? Jadi gimana? Udah lewat ya? Udah lewat. Sudah ada dua ya. ini tadi. Dia mau gabung kelas dia. Anda. Ya udah, nggak apa-apa. Cuman khusus untuk perempuan, nggak apa-apa ya Bang Egi ya. Besok lagi kalau mau kuis bisa ikutan di Zoom Klub Sobat Badak. Besok mah hari Sabtu, Pak. Iya dong, nggak apa-apa. Sabtu juga bisa ikutan. Iyalah. Oke, kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Jamet ucapkan untuk Sobat Badak semua yang sudah mengikuti. Dan terima kasih juga buat Ibu Ais sudah mau sharing-sharing dan sharing pengalamannya. Udah ngobrol-ngobrol sama Jamet juga dan Sobat Badak yang ada di sini ya, Bu Ais. Iya, Bang Kak Jamet. Saya jadi panggilnya Kak deh, biar kayak anak milenial. Ya, biasa Jamet dipanggil Kak, dipanggil Bang, sering banget dipanggil Bang, dipanggil Kak. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Ais ya. Semoga lancar terus resellernya, semoga makin banyak yang ikutan, semoga kelas-kelasnya makin ramai terus. Semangat terus buat Bu Ais, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah sharing-sharing. Sama-sama Kak Jamet sudah menyediakan Zoom-nya dari Klub Sobat Badak. Terima kasih sama-sama, Ibu Kak Jamet, terima kasih Bu Ais. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Sobat Badak obrolan Jamet Kuprai sama Ibu Ais di Klub Sobat Badak, bagaimana sharing-sharing tips sukses dalam menjadi reseller. Ya, itu dia tadi bincang-bincang kita. Terima kasih buat semua Sobat Badak yang sudah ngikutin. Terima kasih buat semuanya yang sudah penungin dari jam 7 sampai jam 9. Selamat juga buat kepada pemenang. Jangan lupa untuk langsung kontak pribadi ke Ibu Ais. Selamat sudah mendapatkan kelas gratis selama 30 hari ke depan. Asik. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Jangan ucapkan selamat malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menaati protokol. Jangan lupa untuk selalu sehat. Semoga kita semua terhindar dari virus, dari penyakit. Sehat-sehat selalu, selamat istirahat, selamat malam. Jamet Kubro pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.